Bab 1121 tidak ada kekhawatiran tentang konsekuensi. King Lin melihat ke arah Wang Lin dan perlahan berkata, guru terluka parah saat itu dan harus melawan Ta Jia dan Bei Lou setelahnya. Akhirnya, Ta Jia menyerbu tubuh saya. Meskipun saya tidak sepenuhnya kehabisan tenaga, saya harus memasuki kultivasi pintu tertutup untuk menyembuhkan. Saya juga mengetahui tentang status Brilliant Void Star System dari kakak senior Anda Wang Wei. Itu dalam kekacauan total. Alam surgawi hujan baru ini akan menjadi tanah bagi murid-murid saya. Gerbang Reign Celestial Realm telah disegel, jadi tidak ada orang lain yang bisa masuk ke sini lagi. Jika Anda memiliki teman dan kerabat, Anda dapat membawa mereka ke sini untuk tinggal di alam surga hujan. Setelah kultivasi guru Anda pulih, kami dapat mengembalikan alam surgawi ke kejayaannya. Saat King Lin berbicara dengan tenang, pandangannya bertemu dengan Wang Lin. Wang Lin merenung untuk waktu yang lama dan dengan lembut berkata, apakah guru mengetahui dewa-dewa kuno? Ekspresi King Lin normal dan mengangguk. Aku tidak tahu apakah Master saat ini bisa melawan Dewa Kuno Bintang 8, dengan garis keturunan bangsawan. Wang Lin memandang King Lin, suaranya masih rendah. Mendengar kata, garis keturunan bangsawan, King Lin merenung sejenak dan berkata, saya kira Anda sedang berbicara tentang Dewa Kuno Tusi di planet Suzaku. Wang Lin tidak terkejut. King Lin, bagaimanapun, adalah Kaisar Langit, dan Tusi telah ada sejak alam surgawi. Masuk akal bagi King Lin untuk mengetahuinya. Saat aku berada di puncak, aku tidak pernah menganggapnya sebagai ancaman, tapi karena beberapa alasan khusus, aku tidak pernah pergi untuk memeriksanya, sekarang aku hanya memiliki kekuatan untuk satu serangan. Bahkan dia akan dipaksa mundur setelah menerima satu seranganku. Kekuatan untuk satu serangan, Wang Lin mengeluarkan senyum pahit saat dia memahami arti di balik kata-kata King Lin. King Lin terlalu terluka dan hanya memiliki kekuatan untuk menggunakan satu serangan sekarang. Meskipun serangan yang satu ini bisa menghalangi Tuo Shen, itu tidak bisa digunakan. Bahkan jika musuh dipaksa mundur, itu akan membuat masa depan menjadi berbahaya. King Lin merenung sedikit dan perlahan berkata, aku telah terjerat oleh iblis kuno Ta Jia terlalu lama. Jalan keluar akan segera dibuka. Saya harus segera memulihkan kultivasi puncak saya. Kalau tidak, alam tersegelku akan musnah, namun, jika kau membutuhkanku, aku bisa menggunakan satu serangan itu untukmu. Petik 2. Wang Lin menggelengkan kepalanya saat dia melihat ke arah King Lin dan berkata, guru, bencana apa yang dihadapi alam surgawi saat itu? Wang Lin memiliki pertanyaan ini di dalam hatinya selama lebih dari 1000 tahun. Dia masih belum tahu alasannya. Ada sedikit rasa dingin di mata King Lin dan kemudian kepahitan muncul. Semuanya karena gerbang ke surga, King Lin tidak mau mengatakan lebih banyak, dan ekspresinya menjadi lebih kompleks. Wang Lin menunduk dan perlahan berkata, di gua guru, saya bertemu leluhur suci klan Tato. King Lin merenung sedikit dan dengan lembut berkata, apakah kamu percaya kata-katanya? Wang Lin tidak berbicara. Pertempuran antara dunia luar dan dunia tersegel telah berlangsung terlalu lama. Kamu akan mengetahuinya di masa depan. King Lin menghela nafas dan mengakhiri topik ini. Bawa teman dan kerabatmu ke sini. Dengan guru di sini, saya bisa menjaga mereka tetap aman. King Lin memandang Wang Lin dan kebaikan muncul di matanya. Wang Lin mengangguk sebelum ragu-ragu sebentar, lalu tangan kanannya meraih kekosongan. Retakan muncul dan peti kristal perlahan terbang keluar. Guru, apakah Anda mengenali peti mati ini? Wang Lin gugup saat dia menatap King Lin. Sebenarnya, ada alasan lain dia ingin menyelamatkan King Lin selain dari racun Situnan dan keinginan Zhou Yi. Alasan itu untuk mencari informasi tentang peti mati ini. Mata King Lin menyipit dan dia secara alami melihat kegugupan Wang Lin. Dia dengan hati-hati melihat peti mati sebelum merenung sedikit dan mengangguk. Jika guru tidak salah, ini seharusnya peti mati yang menghindari surga. Pikiran Wang Lin bergetar dan napasnya menjadi kasar. Peti mati penghindar surga ini bukan dari 4 alam surgawi. Itu berasal dari alam surgawi kuno. Rumor mengatakan bahwa itu bisa menghidupkan kembali orang mati, tapi itu hanya rumor. Namun, jika Anda tahu nyanyian untuk mengoperasikan peti mati ini, itu mungkin untuk membawa kembali fragmen jiwa. Namun, guru tidak tahu mantranya, kata-kata King Lin memberi harapan pada Wang Lin tetapi juga membuat harapannya hancur. Seolah-olah palu surgawi mengenai dadanya, dan wajah Wang Lin menjadi pucat dan pahit. Jika King Lin tidak tahu nyanyian itu, lalu siapa yang akan? Namun, King Lin memandang Wang Lin. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia melihat ke arah King Lin. Harapan di matanya menyala kembali. Guru pernah mendengar bahwa peti mati penghindar surga pertama kali muncul di alam surgawi petir dan milik Kaisar Surgawi Zixia. Tingkat kultivasi Zixia tepat di bawah saya dan di atas Bai Fan.
Dia mungkin selamat dari runtuhnya Lightning Celestial Realm atau masih memiliki murid yang tertinggal. Anda mungkin dapat menemukan nyanyian peti mati yang menghindari surga darinya. Bahkan jika kamu tidak dapat menemukannya, tidak apa-apa. Setelah kultivasi saya pulih, saya pasti akan membantu Anda. Petik 2. Wang Lin bangkit dan menggenggam tangannya. Dia sudah puas mendapatkan jawaban seperti ini. Pergi, cari orang yang menurutmu penting dan bawa mereka ke sini. Saya dapat membantu Anda menjaga mereka tetap aman. King Lin tampak lelah saat berbicara, dan dia mengangkat tangan kanannya. Dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah rune muncul. Itu mendarat di telapak tangan kanan Wang Lin dan memasuki tubuhnya. Saat Anda ingin kembali, aktifkan rune ini. Wang Lin mengangguk dan menatap King Lin. Dia kemudian menyingkirkan peti mati yang menghindari surga dan pergi. Para pembudidaya yang dulu bergerak melalui sistem bintang aliansi semuanya menghilang. Mayoritas pembudidaya dari berbagai kekuatan semuanya telah pergi ke planet Suzaku. Pada saat ini, seberkas cahaya melintas di langit. Wang Lin sangat tenang saat dia terbang ke depan. Meskipun kebangkitan King Lin dan pembentukan alam langit hujan baru tidak menyelesaikan masalahnya, itu membuatnya jadi dia tidak perlu khawatir tentang konsekuensinya. Dia akan mengirim semua orang yang dekat dengannya ke Reign Celestial Realm. Dengan janji King Lin, Wang Lin bisa santai. Dia tidak ingin King Lin membantunya melawan Tuo Shen. Meskipun itu untuk sementara akan menghilangkan krisis, seperti yang dikatakan King Lin, dia hanya bisa mengalahkan dan tidak membunuh. Oleh karena itu, tidak ada gunanya. Saya masih harus mengandalkan diri saya sendiri. Wang Lin mengerti bahwa meskipun dia telah menyelamatkan King Lin, tidak ada yang bisa membantunya ketika dia menghadapi krisis yang nyata. Dia tidak memiliki kerabat yang tersisa di dunia ini. Ada satu orang. Wang Lin ingat dengan jelas bahwa ketika pikirannya menyebar ke seluruh sistem bintang karena Heaven Diving Bed, dia melihat Zhou di Brilliant Void Realm. Mata Wang Lin berbinar dan dia melangkah maju. Riak muncul di bawah kakinya dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di depan sebuah planet yang ditinggalkan jauh sekali. Tidak ada yang abnormal tentang planet ini dari jauh, tetapi Wang Lin tahu bahwa transfer array ke Brilliant Void Realm ada di sini. Apakah itu untuk memberikan batu giok yang diberikan Kaisar Ilahi Tua atau untuk membawa Zhou pergi, Wang Lin harus datang ke alam kekosongan cemerlang ini, meskipun dia tidak mau menghadapi Mu Bingmei. Melihat planet di kejauhan, Wang Lin menghela nafas, tapi dia tidak berhenti. Dia langsung memasuki atmosfer planet dan mendarat di atasnya. Mengingat apa yang dia lihat di masa lalu, Wang Lin terbang menuju lokasi array transfer. Namun, saat akal ilahi mendeteksi array transfer, 4 aura kuat muncul di sekitar Wang Lin, mencegahnya untuk bergerak maju. Pada saat yang sama, suara sedingin es bergema. Ini tempat terlarang. Jika Anda mengambil satu langkah lagi, tidak peduli dari mana Anda berasal, Anda akan dihancurkan. Petik 2. Wang Lin mengerutkan kening saat dia berhenti dan berkata, aku di sini bukan untuk berperang. Aku datang untuk mengantarkan giok ke Brilliant Void Realm atas nama Vermilion Bird Divine Emperor. Petik 2. Aura di sekitarnya sedikit melemah dan suara dingin bergema sekali lagi. Tinggalkan giok dan enyahlah. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Dia bisa dengan jelas mengatakan bahwa keempat aura ini milik pembudidaya Nirvana Skrier. Agar para pembudidaya Nirvana Skrier menjaga gerbang, ini menunjukkan bahwa Brilliant Void Realm tidak lebih lemah dari kekuatan aliansi lainnya. Namun, keempat pembudidaya ini agak terlalu sombong. Meskipun mereka telah mendeteksi bahwa Wang Lin adalah seorang kultivator pembersih Nirvana, kata-kata mereka masih kasar. Kemungkinan kecuali seorang pembudidaya Nirvana Saterer muncul, mereka tidak akan menunjukkan kesopanan sama sekali. Dia sudah tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Brilliant Void Realm, tapi dia datang ke sini dengan tujuan untuk membawa Zhou pergi. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menahan amarahnya dan dengan tenang berkata, selain memberikan giok, aku ingin bertemu Mu Bingmei. Setelah dia berbicara, tawa bergema sekali lagi dan suara dingin muncul sekali lagi. Untuk memasuki Brilliant Void Realm, Anda harus mengeluarkan giok undangan. Apakah kamu memilikinya? Wang Lin mengerutkan kening dan dengan tenang berkata, saya tidak memilikinya. Aku akan merepotkanmu, Tuan, tanpa menunggu Wang Lin selesai, suara dingin itu segera menyela Wang Lin dengan nada tidak sabar. Jika Anda tidak memiliki giok undangan, Anda tidak bisa masuk. Rasa dingin di mata Wang Lin menjadi lebih kuat, tetapi dia lebih menekannya. Dia dengan tenang berkata, saya ingin merepotkan Anda, Pak, untuk mengirim pesan. Hanya mengatakan, tidak ada waktu lagi. Ini terakhir kali aku menyuruhmu enyahlah. Ini adalah kedua kalinya Wang Lin diganggu oleh suara dingin itu. Aura membunuh keluar dari tubuhnya dan niat membunuh memenuhi matanya.
Setelah merenung sejenak, dia menahannya sekali lagi dan dengan tenang berkata, saya akan menyusahkan Anda, Tuan, untuk mengirim pesan. Katakan saja Wang Lin telah datang. Petik 2. Jika kamu punya nyali, kamu bisa mencoba masuk ke dalam dirimu sendiri. Suara itu dipenuhi ketidaksabaran. Jika bukan karena fakta bahwa Wang Lin adalah seorang kultivator pembersih nirvana, dia tidak akan begitu sopan dan sudah menyerang. Wang Lin tersenyum karena marah. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa 4 penjaga gerbang Brilliant Void Realm akan sombong ini. Bagus. Dingin muncul di mata Wang Lin saat dia melangkah maju dan melambaikan tangan kanannya. Lautan api muncul di langit, mewarnainya dengan warna merah terang, dan api menghujani langit. Tubuhnya berkedip dan dia muncul 1.000 kaki jauhnya dan menunjuk ke depan. Api itu mulai padam. Tempat di mana Wang Lin menunjuk memutar dan seorang lelaki tua berambut putih mengelak dengan ekspresi suram. Pada saat yang sama, ruang di sekitarnya berputar dan 3 orang yang tersisa juga muncul. Bab 1122 Zouru. Siapapun yang berani memasuki tanah terlarang harus mati. Orang tua berbaju putih berteriak saat dia dengan cepat mundur ke 3 lainnya untuk mengepung Wang Lin. Tangan kanannya memukul tasnya yang dipegang dan mengeluarkan batu giok. Dia akan menghancurkannya. Dingin muncul di mata Wang Lin dan dia melangkah maju. Riak bergema, dan dalam sekejap mata, dia muncul di hadapan lelaki tua itu. Jarinya menunjuk ke antara alis pria tua itu. Wang Lin bisa dengan mudah membunuh seorang pembudidaya Nirvana Skrier. Murid lelaki tua itu menyusut dan dipenuhi syok. Dia ingin mundur, tetapi dia tidak cukup kuat untuk mundur dari Wang Lin. Jari Wang Lin bergerak seperti kilat, mengejar lelaki tua itu, dan mendarat di antara alis lelaki tua itu. Orang tua itu batuk darah dan suara letupan datang dari dalam tubuhnya. Kemudian tubuhnya ambruk. Jiwa asalnya ingin melarikan diri, tetapi ditangkap oleh Wang Lin. Batu giok yang ingin dia hancurkan jatuh di tangan Wang Lin. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Itu sangat cepat sehingga menyebabkan 3 lelaki tua yang tersisa gemetar. Namun, mereka semua adalah veteran dalam pertempuran, dan mereka segera berpencar setelah beberapa saat terkejut. Salah satu dari mereka dengan cepat berteriak, atur formasi. Setelah dia berbicara, ketiganya membentuk segel dan gelombang energi asal yang kuat berkumpul di depan mereka untuk membentuk kapak raksasa yang menebang Wang Lin. Pada saat yang sama, mereka bertiga menamparkan tas pegangan mereka. Manik-manik pengocok dan giok muncul di depan mereka berdua. Kocokannya benar-benar hitam, dan di bawah segel masternya, untaian kocokan memanjang. Mereka seperti pedang sutra yang bergegas menuju Wang Lin. Untaian itu jatuh seperti hujan pedang dan mengaduk energi asal dunia saat itu jatuh. Orang tua yang mengeluarkan manik-manik giok memiliki 7 manik-manik giok kristal halus yang mengapung di hadapannya. Saat manik-manik itu muncul, tangisan bayi bergema di seluruh dunia. Wajah menangis 7 bayi muncul di 7 manik-manik, kemudian mereka roboh dan 7 jiwa bayi muncul. Mereka mengeluarkan tangisan sedih saat mereka menyerang Wang Lin dari 7 arah yang berbeda. Orang tua terakhir tidak mengambil harta karun, tapi batu giok. Dia akan menggunakan waktu yang dibeli teman-temannya untuk menghancurkan giok dan mengirim informasi kembali ke Brilliant Void Realm. Mereka bertiga jelas telah bekerja sama untuk waktu yang lama dan tanpa diduga tidak perlu berbicara saat mereka berakting. Jika Wang Lin adalah pembudidaya pembersih nirvana biasa, meskipun dia tidak akan peduli dengan serangan dari 3 pembudidaya nirvana Skrier tahap akhir, mereka akan merasa sulit untuk menghentikan salah satu dari mereka untuk menghancurkan batu giok. Lagi pula, mereka bertiga sangat terbiasa bertarung bersama dan tidak akan memberi kesempatan sedikit pun kepada pihak lain. Namun, mereka menghadapi Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak melihat serangan itu. Dia melambaikan lengan bajunya dan membuat lautan api melonjak dan segera meniup bisikan hitam itu. Di saat yang sama, Wang Lin menunjuk ke depan dan dengan lembut berkata, berhenti. Dengan satu kata, hukum dunia turun dan semua mantra berhenti. Bahkan ketiga lelaki tua itu tidak bisa bergerak sama sekali, dan wajah mereka menjadi pucat. Mereka menyaksikan Wang Lin mendekat dan mengambil batu giok dari orang tua ketiga. Wang Lin dengan santai melambaikan tangannya dan orang tua itu batuk darah. Suara letupan datang dari tubuhnya, kemudian tubuhnya roboh dan jiwa asalnya diambil oleh Wang Lin. Awalnya aku tidak ingin menyerang, tapi kalian semua bertindak terlalu jauh. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan salah satu dari tubuh 2 tetua yang tersisa roboh. Dia tidak bisa lepas dari pengumpulan jiwa asalnya. Pandangannya tertuju pada tetua terakhir. Ada kilatan niat membunuh di mata Wang Lin. Seseorang yang memurnikan harta dengan jiwa bayi tidak bisa dimaafkan. Tetua terakhir adalah orang yang telah mengirimkan 7 manik-manik giok, dan matanya dipenuhi ketakutan. Wang Lin jauh lebih kuat daripada pemahamannya tentang pembudidaya pembersih nirvana.
Jika mereka tahu Wang Lin sekuat ini, mereka tidak akan berani menjadi sombong. Mereka tidak berpikir bahwa mereka telah memprovokasi seorang kultivator yang menakutkan. Namun, yang membuatnya rileks adalah meskipun Wang Lin telah menghancurkan tubuh rekan-rekannya, dia tidak merusak jiwa asal mereka. Ini berarti Wang Lin juga harus mengkhawatirkan Brilliant Void Realm, tetapi kata-kata Wang Lin membuat hatinya bergetar. Dia tanpa daya melihat Wang Lin mendekat, dan jari Wang Lin menuju di antara alisnya. Ketika jari Wang Lin menutupi penglihatannya, rasa sakit memenuhi tubuhnya. Api putih muncul dari ujung jari Wang Lin dan mengelilingi lelaki tua itu. Tidak ada jeritan, tetapi tubuh lelaki tua itu berubah menjadi abu hitam dalam sekejap, termasuk jiwa asalnya. Dari 4 pembudidaya Nirvana Skrier, 3 ditangkap dan 1 tewas. Bahkan sampai akhir, tidak satu pun dari mereka yang mampu menghancurkan giok. Tanpa kendali mereka, kapak menghilang menjadi energi asal. Adapun kocokannya, itu tidak terbakar habis oleh api. Ketujuh bayi jiwa yang berduka itu dipenuhi dengan kebingungan. Ketika Wang Lin melihat jiwa bayi itu, hatinya bergetar dan dia mengingat masa lalu. Dia melambaikan lengan bajunya dan pusaran muncul untuk menyerap 7 jiwa bayi. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia tiba di sebelah array transfer. Dia melangkah ke dalam susunan transfer dan berjongkok untuk mengacaukannya. Kemudian formasi menyala dan energi asal melonjak dari segala arah. Formasi diaktifkan dan Wang Lin diselimuti cahaya. Sesaat kemudian, cahaya menghilang dan formasi itu kosong. Brilliant Void Realm milik ruang baru yang telah dibuka. Tempat ini sangat indah dan hampir tidak berbeda dengan alam surgawi. Satu-satunya perbedaan adalah tidak ada energi spiritual surgawi di sini. Sebaliknya, itu diisi dengan energi asal yang kaya. Gunung-gunung menembus langit dan sungai-sungai mengalir. Ada binatang kecil bermain-main dan burung bangau terbang melintasi langit. Tanah itu dipenuhi dengan harmoni. Ada formasi besar di bagian utara dari Brilliant Void Realm. Ini adalah pintu masuk ke Brilliant Void Realm, dan pada saat ini, ada seorang anak laki-laki yang duduk di luar transfer array. Meskipun anak laki-laki ini terlihat muda, ada perasaan kuno tentangnya. Jelas bahwa dia hanya terlihat seperti anak laki-laki karena metode kultivasinya. Dia sedang duduk di sana ketika dia tiba-tiba membuka matanya. Dia menggumamkan beberapa kata dan melihat formasi. Dia melihat formasi bergemuruh dan cahaya cerah sebelum mencapai puncak dalam sekejap. Ruang di atas formasi mulai berputar. Tidak butuh waktu lama untuk cahaya dari formasi meredup dan suara perlahan memudar. Seseorang muncul di atas formasi. Bocah itu agak malas, tapi tiba-tiba tubuhnya menegang. Dia tiba-tiba berdiri dan mundur sebelum menatap orang yang keluar dari formasi. Pupil anak laki-laki itu menyusut dan dia berkata, ada bau darah di tubuhmu. Wang Lin telah melihat Brilliant Void Realm ketika dia datang ke sini dengan pikirannya. Ketika dia keluar dari formasi, dia melihat ke arah bocah itu dan dengan tenang menggenggam tangannya. Saya meminta Anda, Tuan, untuk mengirim pesan bahwa saya, Wang Lin, datang atas nama Sekte Dewa Burung Vermilion untuk mengirimkan batu giok. Anak laki-laki itu mengerutkan kening dan tatapannya menjadi dingin saat dia dengan lembut berkata, kamu punya nyali. Sudah lama sekali sejak seseorang berani membobol Brilliant Void Realm. Petik 2. Mendengar kata-kata bocah itu, Wang Lin menghela nafas dan mengabaikan orang ini. Perasaan ilahinya menyebar ke seluruh Brilliant Void Realm dan mengirimkan pesan. Wang Lin Junior datang untuk mengantarkan giok dari Kaisar Ilahi Burung Vermilion tua. Mata bocah itu berbinar, tapi dia tidak menyerang. Dia terus mengamati Wang Lin. Pada saat ini, beberapa indera ilahi menyapu, dan ini termasuk para pembudidaya Nirvana Saterer. Ada beberapa dari mereka yang bisa membunuh Wang Lin. Wang Lin berani datang ke Brilliant Void Realm karena dia percaya diri. Kaisar Ilahi Burung Vermilion tua tidak akan menyakitinya. Karena dia diminta untuk memberikan giok, maka giok itu secara alami tidak akan membawa bahaya apapun. Wang Lin tidak mencoba melihat apa yang ada di dalam batu giok itu. Dia tahu bahwa lebih baik tidak mengetahui beberapa hal. Selain Kaisar Ilahi Burung Vermilion tua, rune yang diberikan King Lin kepada Wang Lin membuatnya tidak khawatir. Selama dia mengaktifkan rune, dia akan kembali ke alam langit hujan yang baru. Zhou sedang duduk di puncak gunung, berkultivasi di Brilliant Void Realm. Little White ada di sampingnya, dengan malas memandangi awan. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tepat pada saat ini, akal ilahi Wang Lin tiba. Tubuh Zhou segera bergetar dan dia tiba-tiba membuka matanya. Paman. Bahkan tubuh Little White gemetar dan dia dengan cepat berdiri dan melihat ke kejauhan. Wajah kecil Zhou merah padam. Jelas dia sangat bersemangat. Dia sudah lama mencari Wang Lin, dan sekarang dia mendengar suara Wang Lin, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Tanpa ragu-ragu, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju indera ilahi itu. Little White mengikuti Zhou.
Kepalanya yang besar bergoyang dan dia waspada. Dia masih sangat takut pada kultivator yang membuat dia takut di masa lalu. Setelah Zouuru pergi, seorang wanita yang sangat cantik muncul dari kehampaan tempat Zouuru berada. Dia diam-diam melihat ke depan dengan ekspresi yang rumit dan pahit. Dia mengangkat kakinya dan melangkah maju. Wang Lin hanya menunggu di sana setelah dia mengirimkan akal ilahinya. Tidak butuh waktu lama sebelum beberapa sinar cahaya terbang, dan mereka berubah menjadi kultivator sebelum Wang Lin. Mereka semua memiliki tingkat kultivasi yang bervariasi, dan yang terlemah adalah pada tahap awal pembersih nirvana. Mereka dengan dingin memandang Wang Lin dan tidak menganggapnya berharga. Orang tua yang pergi ke tanah roh iblis bersama Mu Bingmei tidak muncul. Itu adalah pria parubaya yang mengenakan jubah keunguan keemasan yang muncul dari kehampaan di depan Wang Lin. Pria parubaya dipenuhi dengan keagungan. Setelah dia muncul, semua pembudidaya sekitarnya menjadi sangat hormat. Tatapan pria parubaya itu menyapu Wang Lin saat dia perlahan berkata, sangat jarang Kaisar Ilahi Burung Vermilion datang mengunjungi Brilliant Void Realm. Bab 1123 Maaf. Ketika Wang Lin memandang pria parubaya itu, dia hanya bisa melihat bahwa orang ini adalah pembudidaya Nirvana Saterer. Wang Lin tidak mengatakan lebih banyak saat tangan kanannya meraih kekosongan, mengambil batu giok, dan melemparkannya. Ekspresi pria parubaya itu tenang saat dia meraihnya dan menyebarkan perasaan divinenya. Namun, dia terkejut. Dia tiba-tiba tidak dapat melihat isi batu giok ini karena tingkat kultivasinya. Namun, dia bisa melihat bahwa bahan dari batu giok ini tidak sederhana. Itu berisi jejak api asal. Seiring dengan identitas Wang Lin, giok ini tidak sederhana. Ini adalah... Pria itu mengangkat kepalanya dan menatap Wang Lin. Wang Lin dengan tenang berkata, Kaisar Ilahi Burung Vermilion Tua menemukan sebuah rahasia di markas aliansi sebelum kematian. Dia memintaku untuk mengirimkannya ke Brilliant Void Realm. Petik 2. Pria itu mengangguk dan tahu bahwa masalah ini pasti serius. Ekspresinya menjadi lebih bermartabat saat dia menggenggam tangannya dan berkata, terima kasih. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan membuang 3 jiwa asal ke samping. Mata ketiga jiwa asal itu semua tertutup. Mereka jelas dibatasi. Sebelumnya, saya tidak memiliki giok undangan dan tidak sabar untuk masuk karena pentingnya informasi dalam giok tersebut, jadi saya harus memaksa masuk. Saat Wang Lin berbicara, dia mengambil batu giok lain dan melemparkannya ke pria parubaya itu. Giok ini mengandung sebuah adegan. Itu dengan jelas mencatat apa yang terjadi dengan 4 penjaga gerbang di luar. Parubaya melihatnya dan dengan tenang berkata, kami berterima kasih kepada Kaisar Ilahi karena telah mengajari mereka pelajaran atas nama kami. Namun, pelajaran adalah pelajaran, dan membunuh seseorang dari Brilliant Void Realm agak tidak masuk akal. Petik 2. Wang Lin dengan tenang berkata, hanya kecelakaan. Pria itu menatap Wang Lin dan tersenyum. Masalah ini sangat penting. Aku akan meminta Kaisar Ilahi untuk tetap tinggal di alam kekosongan cemerlang selama beberapa hari. Tunggu sampai aku menyerahkan gioknya. Sebelum pria itu selesai berbicara, suara wanita yang dingin bergema. Biarkan dia pergi. Saat suara ini muncul, semua pembudidaya di sekitarnya menjadi hormat. Bahkan pria berbaju ungu menjadi hormat. Mu Bingmei muncul di depan semua orang dan memandang Wang Lin dengan ekspresi yang rumit. Pada saat yang sama, 2 sinar cahaya datang dari kejauhan dan tiba di hadapan Wang Lin. 2 sinar cahaya berubah menjadi Zouuru dan Little White. Zouuru menjadi lebih bersemangat setelah melihat Wang Lin. Paman. Ini benar-benar kamu. Mata Zouuru berubah membaca dan air mata berkumpul. Melihat Zouuru, Wang Lin tersenyum dan mengangguk. Paman di sini untuk menjemputmu. Zouuru sudah dewasa dan menyadari ada sesuatu yang tidak normal, jadi ini bukan waktunya untuk berbicara. Dia segera tiba di sebelah Wang Lin. Saat dia melihat rambut putihnya, hatinya terasa sakit. Wang Lin memandang Mu Bingmei. Dia merenung sedikit dan perlahan berkata, aku akan membawa Zouuru pergi. Mu Bingmei menggigit bibir bawahnya dan dengan lembut berkata, kalian semua, pergi. Para pembudidaya sekitarnya dengan cepat setuju dan menghilang tanpa jejak. Pria berbaju ungu itu menatap Wang Lin dengan penuh arti dan juga pergi. Segera, tidak ada pembudidaya lain yang tersisa di samping Wang Lin, Zouuru, dan Mu Bingmei. Mu Bingmei menghindari tatapan Wang Lin dan menatap Zouuru. Dia dengan lembut berkata, Zouuru, setelah Anda pergi, ingatlah untuk berkultivasi setiap hari. Zouuru memandang Wang Lin lalu ke arah Mu Bingmei. Di tahun-tahun ini, dia tahu bahwa gurunya sangat baik padanya, terutama ketika gurunya menyelamatkannya. Jika bukan karena gurunya, dia tidak akan bisa bertemu Wang Lin lagi. Berpikir tentang perpisahan, suasana hati Zouuru menurun dan dia mengangguk dan dengan lembut berkata, Guru, Ru'er mengingat semuanya. Saya tidak akan meninggalkan kultivasi saya.
Selain itu, Ru'er bisa kembali kapan saja. Petik 2. Mu Bingmei mengungkapkan senyum pahit. Zhou tidak mengerti bahwa begitu dia pergi, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali, karena Wang Lin tidak akan mengizinkannya. Saya guru Anda dan Anda adalah murid saya. Karena Anda akan pergi, biarkan guru memberi Anda sesuatu. Saat Mu Bingmei berbicara, dia mengambil jepit rambut giok dari rambutnya. Dia melihatnya dengan tatapan penuh kasih sayang dan kemudian melemparkannya ke Zhou. Guru, ini, Zhou terkejut dan tanpa sadar menangkapnya. Dia sepertinya samar-samar mengingat bahwa Mu Bingmei pernah mengatakan bahwa jepit rambut ini adalah harta yang sangat kuat dan diturunkan oleh gurunya sendiri. Kemarilah, biarkan guru yang memberikannya padamu. Mata Mu Bingmei mengungkapkan cinta untuk muridnya. Setelah bertahun-tahun bersama, dia mengembangkan perasaan terhadap muridnya. Zhou dengan patuh tiba di sebelah Mu Bingmei. Wang Lin awalnya ingin menghentikannya, tetapi setelah ragu-ragu sebentar, dia tidak berbicara. Dia melingkarkan rambut Zhou dan secara pribadi memasang jepit rambut di rambutnya. Mu Bingmei dengan lembut menyentuh kepala Zhou. Rasa dingin di matanya menghilang dan dia dengan lembut berkata, kamu harus ingat bahwa kamu akan selalu menjadi muridku, satu-satunya muridku, Brilliant Void Realm adalah rumah keduamu. Anda bisa pergi. Guru. Air mata jatuh dari mata Zhou. Dia memiliki perasaan samar bahwa guru dan pamannya saling mengenal. Hanya mereka bukan teman, tapi musuh. Dia takut begitu dia pergi, dia tidak akan pernah melihat gurunya lagi. Wang Lin menunjukkan ekspresi yang rumit. Dengan kebijaksanaannya, dia bisa melihat bahwa hubungan guru-murid Mu Bingmei dan Zhou tidak palsu, tapi dia tidak berani mempercayainya dengan mudah. Dia memikirkan domain kejam Liu Mei dan berkata, Zhou. Zhou memandang Mu Bingmei saat dia mundur beberapa langkah dan berlutut. Dia bersujud 3 kali dan menangis, guru, murid pergi. Ayo, Mu Bingmei menggigit bibir bawahnya. Pada saat ini, hatinya terasa sangat sakit, seolah dia kehilangan sesuatu. Dia mundur beberapa langkah, memaksakan senyum, dan mengangguk. Wang Lin membawa Zhou, yang sedikit tidak mau pergi, ke dalam barisan transfer dan akan pergi. Tepat pada saat ini, Mu Bingmei tampaknya mengumpulkan semua keberaniannya saat dia melihat punggung Wang Lin dan dengan lembut berkata, Wang Lin, maafkan aku. Tubuh Wang Lin gemetar. Dia berdiri di dalam formasi tetapi tidak mengaktifkannya untuk waktu yang lama. Maaf, aku benar-benar, maaf, tubuh Mu Bingmei bergetar dan 2 aliran air mata jatuh dari matanya saat dia bergumam tanpa henti. Selama tahun-tahun ini, rasa sakit di hatinya telah menyiksanya sampai dia hampir pingsan. Setiap malam, dia terbangun dari kultivasinya dan perasaan bingung yang tak bisa dijelaskan memenuhi dirinya. Liu Mei sudah mati. Anda bukan dia. Tidak perlu meminta maaf. Wang Lin tidak berbalik saat dia merasakan dadanya. Hatinya terasa sakit saat ingatan saat pertama kali bertemu Wang Ping muncul di benaknya. Bayi itu dipenuhi dengan kebencian yang menatap tajam ayahnya. Itu adalah mimpi buruk yang tidak bisa dilupakan Wang Lin. Liu Mei ingin meninggalkan sosoknya di hati Dao Wang Lin. Dia telah berhasil, dan bahkan hari ini dia masih berhasil. Maafkan aku, wajah Mu Bingmei menjadi pucat saat air mata mengalir di wajah cantiknya. Saat air matanya jatuh ke tanah, seolah-olah mengeluarkan suara pingsan. Wang Lin diam-diam membuka formasi. Saat suara formasi bergemuruh, cahaya menjadi intens. Tepat pada saat ini, dia sepertinya telah mengambil keputusan. Dia menghentikan formasi dan dengan lembut mengatakan sesuatu. Kamu benar-benar ingin melihatnya? Bab 1124 Perpisahan. Wang Lin pergi bersama Zhou. Perasaannya yang rumit terhadap Liu Mei dan kenangan masa lalu terkubur jauh di dalam pikirannya. Dia tidak pernah ingin menyentuh mereka. Pada akhirnya, Mu Bingmei tidak melihat Wang Ping. Wang Lin tidak ingin menebak apa yang dia pikirkan dan pergi. Itu seperti penghalang yang memisahkan mereka menjadi 2 dunia saat formasi diaktifkan. Seolah-olah mereka begitu jauh, bahkan mimpi pun tidak bisa menjangkau celah itu. Jika jarak terjauh di dunia bukanlah hidup dan mati tetapi untuk dilupakan, maka jarak itu pun tampak jauh lebih dekat daripada jarak antara Wang Lin dan Mu Bingmei. Sepertinya jarak terjauh yang bisa dicapai seseorang tidak bisa dilupakan. Anda ingin lupa tetapi tidak bisa. Anda ingin mencarinya tetapi tidak memiliki arah. Satu-satunya yang tersisa adalah waktu berlalu, mengalir di kegelapan keabadian. Saat Mu Bingmei menatap sosok yang menghilang dalam cahaya yang keras, air mata mengalir sekali lagi. Dia ingin melihat Wang Ping, dia ingin menyentuh anaknya dan memeluknya. Namun, dia tidak bisa, bahkan lebih dari itu, dia takut. Cacat muncul di hati Daonya karena Liu Mei. Dia seharusnya menghilangkan kekurangan ini. Meskipun jantung Daonya tidak lengkap, kekurangannya akan hilang.
Namun, dia tidak tahu apa yang akan terjadi begitu dia melihat Wang Ping. Hati Daonya bisa lengkap, atau bisa runtuh sepenuhnya. Jika hidupnya adalah miliknya, dia akan berjalan di jalan itu tanpa ragu apakah itu benar atau salah. Namun, sebagai Brilliant Void Scientist, sebagian besar hidupnya bukan milik dirinya sendiri. Biarkan saja semua ini berakhir seperti ini. Mu Bingmei menggigit bibir bawahnya dan perlahan berbalik. Sosoknya tampak lebih kesepian dari Wang Lin. Langit biru, dan hati Mu Bingmei juga tampak membiru. Itu adalah nada biru yang sangat kuat. Kehampaan ruang begitu gelap sehingga bahkan cahaya dari bintang-bintang di kejauhan tidak dapat mencapai sejauh ini untuk menutupi rasa sakit di hati Wang Lin. Dia hanya bisa membiarkan rasa sakit ini memenuhi seluruh tubuhnya. Saat rasa sakit berlanjut, mungkin rasa sakit itu akan berhenti. Wang Lin mengirim Zouru ke alam langit hujan yang baru. Mata Zouru dipenuhi keengganan saat Wang Lin mengusap kepalanya dan mengungkapkan senyuman ramah. Kembali ketika dia mengambil gadis kecil ini dan membesarkannya, dia perlahan-lahan merasa seperti seorang ayah. Setelah melihat Zouru, Wang Lin memikirkan Wang Ping dan Li Muan. Jadilah baik di sini dan jangan sia-siakan kultivasi Anda. Kamu telah dewasa. Wang Lin memandang gadis yang bersemangat ini, dan kebaikan di matanya menjadi lebih kuat. Paman, seolah-olah Zouru terbuat dari air saat air mata mengalir dari pipinya tanpa henti. Dia meraih dengan erat ujung pakaian Wang Lin seperti yang dia lakukan ketika dia masih kecil. Dia takut jika dia melepaskannya, Wang Lin tidak akan pernah kembali. Paman tidak tahu apakah membawamu ke sini benar atau salah, tapi Paman tidak bisa tenang jika kamu bersama Mu Bingmei. Wang Lin secara bertahap menekan rasa sakit di hatinya dan dia dengan lembut menatap Zouru. Anak ini telah menemaninya selama bertahun-tahun. Jika Paman tidak pernah kembali, Ru'er kecil, kamu bisa pergi mencari gurumu. Wang Lin menutup matanya dan berbalik. Dia menarik pakaiannya dari tangan Zouru dan menghilang. Paman, air mata Zouru jatuh di pakaiannya. Di belakangnya, Hu Juan menghela nafas saat dia menarik tangan Zouru dan dengan lembut berkata, pamanmu akan kembali. Di wilayah timur, setelah Kaisar Ilahi Naga Azure kembali, 4 sekte ilahi mengalami perubahan drastis. 4 sekte sekarang menjadi satu sekte, bukan 4 sekte terpisah. Tidak akan ada lagi 4 kaisar ilahi, tetapi hanya satu yang bernama penguasa ilahi. Ada banyak ketidaksepakatan di 4 sekte ilahi terhadap langkah ini oleh sekte Dewa Naga Azure. Namun, semua suara oposisi menghilang sebelum kekuatan Azure Dragon Divine Emperor. Harta karun dari sekte ilahi kura-kura hitam dan sekte ilahi harimau putih tidak lagi dipegang oleh sekte dan jatuh ke tangan kaisar ilahi Naga Azure. Metode untuk menggunakannya bukan lagi rahasia bagi sekte. Sosok Wang Lin muncul di wilayah timur segera setelah integrasi selesai. Saat dia muncul, dia ditemukan oleh orang-orang dari Sekte Dewa Azure Dragon. Wang Lin dengan tenang melihat tim penjaga Sekte Dewa Azure Dragon, dan para pembudidaya itu segera menundukkan kepala. Wang Lin tidak berbicara dan perlahan melewati mereka. Tidak sampai Wang Lin pergi, para pembudidaya yang berpatroli saling memandang. Salah satu dari mereka segera mengeluarkan batu giok dan melaporkan masalah ini kepada para tetua. Salah satu pembudidaya di tim patroli ini berkata dengan ketidakpuasan, dia bukan lagi kaisar ilahi, jadi mengapa kita bersikap sopan padanya? Setelah kembali ke wilayah timur, Wang Lin menyadari bahwa suasananya sangat aneh. Semua anggota 4 sekte ilahi yang melihatnya memiliki ekspresi aneh, tetapi tidak ada yang menghentikannya. Tidak butuh waktu lama bagi bintang merah untuk muncul di hadapannya. Disitulah sekte Dewa Burung Vermilion berada. Namun, saat dia hendak masuk, dia berhenti dan berbalik. Dia melihat 7 sinar cahaya mendekat dan berubah menjadi 7 orang. Di antara mereka adalah 2 Vermilion Bird, 1 White Tiger, dan 4 anggota sekte Dewa Azure Dragon. Mereka semua adalah tetua, dan tingkat kultivasi mereka tidak rendah. Mata Wang Lin tampak tenang. Dia akrab dengan ketujuh dari mereka karena mereka semua adalah tetua yang terlibat dalam menyelamatkan Kaisar Ilahi Naga Azure. Ketika 2 tetua dari sekte Dewa Burung Vermilion melihat Wang Lin, mereka malu dan menghindari tatapan Wang Lin. Wang Lin, Azure Dragon Divine Sovereign mengundang Anda. Orang yang berbicara adalah anggota dari Sekte Dewa Azure Dragon. Dia menatap Wang Lin dengan tatapan minta maaf. Dia tidak tahu mengapa Kaisar Ilahi membuat semua perubahan ini, tetapi dia tidak memenuhi syarat untuk menghentikannya. Wang Lin perlahan bertanya, apakah orang-orang yang saya tinggalkan di Sekte Dewa Vermilion beraman? Setelah dia mendengar kata-kata lelaki tua itu, dia segera berspekulasi tentang masalah tersebut. Orang ini tidak memanggilnya Kaisar Ilahi. Itu pasti karena Azure Dragon Divine Emperor mengatakan sesuatu, dan ada juga gelar Divine Sovereign yang aneh. Dikombinasikan dengan semua hal aneh yang dilihatnya, Wang Lin menjadi berhati-hati.
Mereka semua aman. Orang yang menjawab Wang Lin adalah sesepuh dari Vermilion Bird Divine Sect. Wang Lin memandang sesepuh itu dan teringat bahwa inilah orang yang menanyakan apa yang akan dia lakukan setelah menjadi Kaisar Ilahi. Dia mengangguk tetapi tidak berbicara, lalu dia melangkah ke medan bintang yang terbakar. Anggota Sekte Dewa Azure Dragon mengerutkan kening dan melangkah ke medan bintang yang terbakar. Tetua Sekte Dewa Azure Naga berkata dengan nada berat saat dia mengejar Wang Lin ke medan bintang yang terbakar, "Wang Lin, penguasa Dewa Azure Naga ingin Anda melihatnya." Wang Lin mengabaikan tetua itu. Ketika dia memasuki medan bintang yang terbakar, indera keilahiannya menyebar dengan bantuan nyala api. Dia menggunakan pembengkokan spasial untuk dengan cepat pindah ke posisi yang berbeda, memungkinkannya untuk memindai seluruh medan bintang yang terbakar. Namun, dia tidak menemukan jejak Big Head dan teman-temannya. Ekspresi Wang Lin segera menjadi suram. Dia berbalik dan dengan dingin menatap 7 tetua yang mengejarnya. Di mana mereka? Wang Lin menatap mereka bertujuh dan dengan cepat menjadi tenang. Dia tahu bahwa kemarahan tidak akan menyelesaikan masalah. Dia harus tetap tenang. Wang Lin, penguasa ilahi ingin bertemu denganmu. Apakah Anda ingin saya mengatakannya untuk ketiga kalinya? Petik 2. Wang Lin perlahan berkata, tanpa aku, Azure Dragon Divine Sovereign masih akan tersegel di Reign Celestial Realm. Kamu, tetua dari Azure Dragon Divine Sekte menatap Wang Lin, dan ekspresinya menjadi lebih suram. Jika bukan karena Kaisar Ilahi Burung Vermilion yang lama, Sekte Dewa Naga Azure Anda akan lama lenyap. Jika Azure Dragon Divine Sovereign Anda ingin bertemu dengan saya, dia bisa datang ke sini. Wang Lin tidak akan keluar dari medan bintang yang terbakar ini. Api mengerikan di sini bisa sangat meningkatkan kekuatannya. Tetua dari Sekte Dewa Azure Dragon tertawa dengan marah, tetapi orang-orang di sekitarnya menjadi diam. Kaisar Dewa Burung Vermilion mati untuk 4 Sekte Ilahi. Orang tua ini sangat mengaguminya karena ini. Pada saat ini, kekosongan kuno muncul. Sepertinya itu mengandung kekuatan mantra. Ketika itu muncul, bahkan medan bintang yang membara sepertinya berhenti. Ekspresi 7 tetua segera menjadi serius. Mereka mundur beberapa langkah dan menangkupkan tangan serempak. Salam, Divine Sovereign. Potongan lampu hijau muncul di dunia dan dengan cepat terkondensasi. Api di sekitarnya sepertinya didorong oleh sepasang tangan raksasa dan area terbuka muncul. Cahaya hijau memadat menjadi penampilan Kaisar Ilahi Naga Azure di lubang ini. Dibandingkan dengan keadaan menyesal dia di belakang di alam surgawi hujan, Kaisar Ilahi Naga Azure dia seperti orang baru. Jubah hijaunya bersinar terang dan tangannya ada di belakang punggungnya. Tekanan mengejutkan menyebar dan menutupi area tersebut. Saya kira Anda telah kembali untuk mengembalikan harta karun suci. Azure Dragon Divine Emperor mengulurkan tangannya dan dengan tenang menatap Wang Lin. Tidak ada sedikit pun emosi di matanya. Mereka benar-benar dingin. Di mana teman-temanku? Wang Lin mundur beberapa langkah dan menatap Kaisar Ilahi Naga Azure. Dia merasa seluruh tubuhnya akan runtuh di bawah tekanan ini, tetapi dia memaksa dirinya untuk menanggungnya. Azure Dragon Divine Emperor tersenyum, hanya senyum ini yang sangat dingin. Saya tidak mempersulit mereka. Semua orang luar dikirim ke sebuah planet di tepi 4 Sekte Ilahi. Petik 2. Aku bisa meninggalkan identitasku sebagai Kaisar Ilahi Burung Vermilion, aku bisa memberimu harta karun suci, aku bisa pergi dan tidak pernah kembali, tapi aku akan mengambil satu hal. Wang Lin tidak pernah bermaksud untuk menyimpan harta karun suci. Dia melambaikan tangan kanannya ke kehampaan dan kemudian batu putih terbakar muncul. Ada juga setetes darah suci di dalamnya. Bab 1125 Ji Qiong. Wang Lin dengan tenang berkata, saya ingin mengambil sisa-sisa Kaisar Ilahi yang lama. Kaisar Ilahi Naga Azure diam-diam merenung sebentar. Rasa dingin di matanya sedikit berkurang tetapi segera kembali normal. Saya pikir dia lebih suka dimakamkan di 4 Sekte Ilahi. Kaisar Dewa Burung Vermilion tua menghabiskan hidupnya untuk 4 Sekte Ilahi. Sekarang dia sudah mati, dia berhak mendapatkan kebebasan. Aku akan membawanya pergi. Mata Wang Lin menunjukkan tatapan yang terus-menerus saat dia melambaikan tangan kanannya dan batu putih itu terbang ke arah Azure Dragon Divine Emperor. Azure Dragon Divine Sovereign dengan hati-hati melihat ke batu itu. Dia menghela nafas dan tidak lagi berbicara. Dia kemudian berbalik dan pergi, dan 7 tua-tua pergi bersamanya. Salah satu tetua Sekte Dewa Burung Vermilion berbalik ke arah Wang Lin. Dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi Azure Dragon Divine Sovereign menatapnya, menyebabkan lelaki tua itu menghela nafas dan tidak berbicara. Wang Lin pergi bersama Kaisar Ilahi tua, yang tubuhnya telah berubah menjadi batu. Dia meninggalkan 4 Sekte Ilahi dan melihat kepala besar dan teman-temannya menunggunya. 4 Sekte Ilahi tidak lagi memiliki hubungan dengannya, tetapi penampilan sesepuh Sekte Ilahi Burung Vermilion telah membuat Wang Lin bertanya-tanya.
Dia samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak dia ketahui. Ini karena Kaisar Ilahi Burung Vermilion tua juga memberinya jubah burung Vermilion dan token yang dibentuk oleh roh burung Vermilion. Azure Dragon Divine Sovereign tidak menyebutkannya sama sekali. Jika Anda mengatakan dia telah lupa, Wang Lin tidak akan mempercayainya. Juga, rahasia yang hanya diketahui oleh Kaisar Ilahi Burung Vermilion, rahasia yang menyebabkan perang antara 4 sekte ilahi dan alam kekosongan cemerlang, penguasa ilahi naga Azure tidak menanyakannya sama sekali. Setelah Wang Lin membawa semua orang jauh, Azure Dragon Divine Sovereign duduk di aula utama dari Sekte Dewa Azure Dragon. Dia tampak sangat lelah, dan 4 harta karun suci melayang di hadapannya. Namun, pandangannya bukan pada harta karun suci, tetapi di luar aula utama. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas dan menarik pandangannya. Dia menggumamkan beberapa kata yang tidak bisa didengar orang lain selain dia. Setelah mengirim kepala besar dan teman-temannya ke alam langit hujan yang baru, dia tidak lagi memiliki kekhawatiran lagi. Dia dengan tenang melayang di antara bintang-bintang dan kemudian matanya bersinar seperti bintang. Aura yang kuat mengelilingi Wang Lin. Dia benar-benar diselimuti niat bertempur. Wu Shen, sudah lebih dari 1000 tahun. Anda dan saya harus bertempur pada akhirnya. Aura Wang Lin sangat mengerikan saat dia terbang melalui bintang-bintang. Dia menggunakan spatial bending saat dia dengan cepat bergerak menuju planet Suzaku. Di planet Suzaku, tidak banyak pembudidaya yang tersisa di planet ini. Mayoritas dari mereka telah pergi ke tanah dewa kuno. Setelah mereka masuk, mereka dipotong dari luar. Tidak ada yang tahu jika para pembudidaya itu masih aman. Tanah dewa kuno adalah celah spasial, jadi tidak ada yang terjadi di dalam yang akan menyebabkan perubahan di luar. Ruang di luar planet Suzaku berputar dan Wang Lin melangkah keluar. Melihat planet Suzaku dan para pembudidaya di sekitarnya, Wang Lin mengambil langkah lain. Saat dia muncul, dia berada di bulan planet Suzaku. Ada pembudidaya alami di sini, tetapi berkat tingkat kultivasi Wang Lin, tidak ada yang memperhatikannya. Wang Lin menemukan sebuah gunung dan menyembunyikan dirinya di dalam. Dia kemudian membuka ruangnya sendiri di dalam dan mengukir formasi di tanah. Ini adalah formasi surgawi King Lin yang dia pelajari ketika dia menyatu dengan King Lin. Itu bisa menyembunyikan semua jejaknya dan mencegah siapapun menemukannya. Setelah membentuk formasi, dia mengeluarkan beberapa giok langit dan menempatkannya di atas formasi. Tangannya menunjuk ke antara alisnya dan sebagian dari jiwa asalnya terbang keluar. So, ambillah bentuk. Tangan Wang Lin dengan cepat membentuk beberapa segel. Jiwa asal berubah menjadi asap hijau dan mengelilinginya beberapa kali. Kemudian terkondensasi menjadi bentuk manusia. Bentuk tubuh. Wang Lin menggigit ujung lidahnya dan meludahkan darah. Sedikit energi asal celestialnya yang tersisa dimasukkan ke dalam bagian jiwa asalnya ini. Jiwa asal segera bersinar merah dan beberapa batu di tanah bergetar seolah-olah ditarik. Segera, bebatuan terbang ke jiwa asal. Seolah-olah pusaran telah terbentuk di dalam gua, saat potongan-potongan batu yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju jiwa asal, dan secara bertahap mengeras. Setelah sekitar 7 menit, salinan Wang Lin muncul. Mantra surgawi formasi tubuh Kaisar Langit King Lin sangat hidup. Wang Lin menutup matanya. Bahkan dengan tingkat kultivasinya, dia tidak tahu apakah jiwa asal di hadapannya itu nyata atau palsu. Jika itu hanya hidup, itu tidak akan menjadi mantra surgawi King Lin. Selain tidak mungkin untuk membedakannya dari tubuh asli, ia juga memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuatan yang hampir sama dengan tubuh asli. Hanya saja, dengan jiwa asal Wang Lin, itu hanya bisa bertahan 10 hari. Setelah 10 hari, avatar ini akan runtuh. Bahkan jika itu terbunuh, itu hanya akan melukai tubuh aslinya dan tidak menyebabkan terlalu banyak benturan. Pada saat yang sama, tubuh aslinya tidak bisa bergerak dalam 10 hari ini dan akan tertidur lelap. Itulah mengapa itu harus digunakan dengan formasi untuk menyembunyikan kehadirannya. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan celah ke ruang penyimpanannya terbuka. Mayat perempuan perak keluar dari celah. Dia tidak berbicara dan duduk di dalam formasi di sebelah Wang Lin. Formasi ada di sini untuk menyembunyikannya dan mayat wanita ada di sini untuk menjaganya. Wang Lin merenung sedikit sebelum menetapkan beberapa batasan yang kuat, dan kemudian dia akhirnya merasa nyaman. Dia memejamkan mata seolah-olah dia sudah mati dan bahkan napasnya berangsur-angsur berhenti. Bahkan detak jantungnya menghilang dan dia seperti orang mati. Pada saat yang sama, saat napas dan detak jantung Wang Lin berhenti, avatar yang terbuat dari batu itu perlahan membuka matanya. Setelah menggerakkan tubuhnya sedikit, Wang Lin melihat tubuhnya di dalam formasi dan mayat wanita perak. Kemudian tubuhnya berkedip dan langsung meninggalkan gunung. Dia menggunakan spatial bending untuk melewati semua pembudidaya di luar planet Suzaku dan muncul kembali di planet Suzaku.
Ketika Wang Lin melewati para pembudidaya di sekitar planet Suzaku, 4 orang membuka mata mereka seolah-olah mereka telah memperhatikan sesuatu, tetapi mereka tidak menghentikan Wang Lin. Bagaimanapun, dalam beberapa hari terakhir ini, banyak monster tua nakal telah bergegas ke sini. Tak satu pun dari para pembudidaya yang memasuki tanah dewa kuno lebih akrab dengannya daripada Wang Lin. Setelah dia memasuki planet Suzaku, dia langsung menuju ke Laut Setan. Sepanjang jalan, dia tidak menggunakan teleportasi untuk segera tiba di sana, tetapi menghabiskan waktu untuk beradaptasi dengan tubuhnya. Hanya setelah dia benar-benar membiasakan diri, dia mempercepat. Sepanjang jalan, ia melewati bekas sekte jahat pertarungan dan formasi naga yang dibentuk oleh gunung berukir. Dia samar-samar melihat seorang wanita dengan cermat mempelajari setiap skala hanya untuk menghasilkan giok pelindung. Dia menatap naga dari 1000 tahun yang lalu meskipun lebih dari setengahnya rusak dan hanya sedikit menyerupai naga. Tidak ada lagi sekte di sini dan itu benar-benar sunyi. Wang Lin menarik pandangannya dan menghilang. Dia melewati lebih dari setengah laut iblis dan tiba di pintu masuk ke tanah dewa kuno. Itu benar-benar sunyi dan tidak ada seorang pembudidaya pun di sini. Jelas mereka semua telah memasuki tanah dewa kuno. Wang Lin menuju ke dalam pintu masuk tanpa ragu-ragu dan muncul di kehampaan. Saat dia masuk, bau darah yang kuat meledakannya. Ada banyak batu yang mengambang di kehampaan, dan semuanya diwarnai merah dengan darah. Ada banyak mayat mengambang di kehampaan. Ada pembudidaya dan binatang buas. Ada tubuh laba-laba biru 1000 kaki, ular piton raksasa 10.000 kaki, dan banyak binatang buas dengan ukuran berbeda. Bahkan ada seekor naga, tetapi tidak memiliki sayap, dan ada sekelompok serangga yang seukuran lengan. Masih ada fluktuasi energi asal yang tersisa di sini. Jelas bahwa pertempuran hebat telah terjadi di tempat ini. Sebagian besar jenazah di sini dibakar, sebagian dibekukan, dan lainnya mengeluarkan nanah. Jelas mereka diracuni. Semakin jauh dia terbang, semakin banyak mayat yang ada, dan jumlah penyebab kematian meningkat. Ada ular piton raksasa yang ditusuk oleh pedang yang tak terhitung jumlahnya yang tergeletak di atas sebongkah batu. Namun, matanya masih terbuka dan berisi tatapan tajam. Pada akhirnya, tidak mungkin untuk melihat seluruh mayat, karena itu semua hanya anggota tubuh dan bagian tubuh yang patah. Bahkan Wang Lin, yang terbiasa hidup dan mati, merasakan muridnya berkontraksi karenanya. Namun, dia tidak berhenti dan terus terbang menuju pintu masuk ke level berikutnya. Saat dia terbang, aura dingin mengelilinginya. Wang Lin berhenti dan melihat ke kanan. Ada batu besar 10.000 kaki di sebelah kanannya. Ada banyak tubuh yang dimutilasi di atas batu itu, tubuh para pembudidaya dan binatang buas. Ada cahaya hitam mengelilingi tepi batu. Kecuali jika Anda melihat dengan cermat, mustahil untuk melihat cahaya hitam di kehampaan yang gelap ini. Ada seorang pria kekar yang berjongkok dalam cahaya hitam. Hanya tubuh bagian atasnya yang telanjang dan ditutupi rambut hitam seolah dia orang biadab. Namun, jika Anda melihat kepalanya, tidak ada pembudidaya yang akan mengira itu adalah manusia. Ada lebih dari 10 cabang mencuat dari lehernya dan ada kepala di ujung setiap cabang. Mereka semua mengunyah tanah. Krang, krang, bunyi ini sangat pelan dan mudah diabaikan. Namun, saat tatapan Wang Lin tertuju pada benda aneh ini, suaranya tiba-tiba menjadi lebih keras. Wang Lin akhirnya bisa melihat dengan jelas sumber suara itu. Kepala-kepala itu memperebutkan seekor binatang. Sepertinya bahkan tulangnya sedang dimakan. Ketika Wang Lin melihat pria kekar itu juga memperhatikan Wang Lin. Lebih dari 10 kepala perlahan bangkit dan menatap Wang Lin. Beberapa kepala mengeluarkan darah dari mulut mereka, sementara beberapa masih mengunyah. Bab 1126 melawan Ji Qiong. Saat itu juga, Wang Lin merasakan hawa dingin memenuhi tubuhnya. Rasa dingin ini menusuk tulangnya dan perasaan krisis yang kuat mengelilinginya. Namun, dengan pengalaman hidup dan mati selama bertahun-tahun, Wang Lin memiliki pikiran yang kuat dan dia tetap tenang. Dia tidak secara tidak sadar mundur atau melarikan diri, tetapi hanya berdiri di sana seolah-olah dia telah berakar. Muridnya menyusut sampai menjadi titik hitam saat dia menatap binatang buas yang tampak seperti pria kekar. Ji Qiong. Kenangan dewa kuno Tusi melintas di benak Wang Lin sebelum terpaku pada ingatan binatang buas ini. Setelah mengenali binatang ini, keringat dingin muncul di dahi Wang Lin. Saat tingkat kultivasi, pemahaman hukum, dan pengalamannya meningkat, Wang Lin memahami bahwa para kultivator bukanlah yang terkuat. Ada beberapa binatang buas yang sangat kuat. Bahkan ada beberapa binatang buas yang bahkan Dewa Kuno Bintang 8 tidak ingin memprovokasi. Seperti kawanan nyamuk buas atau ingatan lain yang baru saja diingat Wang Lin. Itu adalah kehampaan yang gelap. Bahkan bintang tidak bisa menerangi daerah ini. Ada planet ungu jauh sekali. Sesosok setinggi ratusan kaki perlahan terbang.
Sosok ini tidak besar, tapi ada 36 cabang dengan 36 kepala besar menempel padanya. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa setiap cabang memiliki panjang 10.000 kaki. Alhasil, tubuh binatang aneh ini bisa diabaikan. Setelah terbang menjauh dari planet ungu, dia mengeluarkan suara gemuruh. Ini adalah raungan 36 kepala yang terkumpul, dan itu mengguncang surga. Bahkan ruang angkasa itu sendiri mulai runtuh dan membelah. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Binatang buas itu tidak mengaum di luar angkasa, tetapi pada dewa kuno raksasa tidak jauh dari sana. Tidak banyak binatang buas di antara bintang-bintang yang berani mengaum pada dewa kuno, dan bahkan lebih sedikit yang berani menyerang dewa kuno. Ji Qiong berkepala 36 menyerbu dewa kuno sambil meraung. Adegan itu berakhir di sini. Wang Lin memandang Ji Qiong yang memandang ke arahnya dan dengan lembut mundur selangkah. Salah satu kepala Ji Qiong mengungkapkan keraguannya. Itu memandang Wang Lin dan kemudian ke mayat yang tersisa seolah-olah sedang menimbang trade-off. Wang Lin perlahan mundur satu langkah lagi dan waspada. Dari ingatan Tusi, binatang ini sangat kuat. Wang Lin harus mengakui bahwa dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia akan merasa sulit untuk membunuh atau menangkap binatang ini, jadi dia hanya bisa mundur. Namun, dia harus berhati-hati saat mundur, dan dia harus melakukannya perlahan. Jika terlalu cepat, binatang buas ini akan segera mengejarnya. Jika binatang ini bisa menjadi binatang dewa kuno tubuh asli saya, itu akan membuat kekuatan tubuh asli saya meningkat pesat. Sayangnya, saat Wang Lin perlahan mundur, 18 kepala Ji Qiong secara bertahap diturunkan dan terus mengunyah tubuh, membuat suara berderak keras. Suara ini bergema di keheningan yang sunyi dan terdengar sangat keras. Namun, masih ada kepala yang belum menunduk untuk melahap mayat tersebut. Ini dengan dingin menatap Wang Lin. Saat Wang Lin perlahan mundur, kepalanya tampak melambai seperti ular dan menjilat bibirnya. Ini adalah kepala seorang pria paruh baya. Rambutnya berantakan dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Itu menatap Wang Lin sambil mencicipi daging di mulutnya. Setelah Wang Lin mundur 10 langkah, 17 kepala yang tersisa semuanya telah diturunkan, tetapi mata pria paruh baya itu menyala dan dia meludahkan sepotong daging busuk. Wang Lin mengambil langkah besar ke belakang tanpa ragu-ragu dan berubah menjadi seberkas cahaya saat dia melarikan diri. Saat dia bergerak, kepala pria paruh baya itu menjerit tajam. Teriakan ini memiliki kekuatan untuk menembus batu dan logam saat bergema di kehampaan ini. Beberapa bebatuan yang mengapung langsung runtuh. Pada saat yang sama, 17 kepala yang tersisa tiba-tiba bangkit dan menatap Wang Lin. Kemudian mereka berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan, mengejar Wang Lin. Ekspresi Wang Lin suram. Mustahil untuk memahami binatang ini dengan berpikir seperti seorang kultivator. Dia awalnya tidak ingin repot dengan itu, tetapi sekarang itu semakin dekat dan dekat. Dia tidak bisa menggunakan spatial bending di dalam tubuh dewa kuno, tapi dia bisa teleportasi. Tubuh Wang Lin berkedip dan dia menghilang. Namun, begitu dia menghilang, Ji Qiong yang mengejarnya juga menghilang. Ketika Wang Lin melangkah keluar dari kehampaan, ekspresinya berubah dan dia dengan cepat melangkah ke samping. Ada ledakan dan energi pedang sepanjang 100 kaki melewatinya. Embusan angin bertiup di wajahnya dan Wang Lin segera melihat ke belakang. Ji Qiong juga telah berteleportasi saat mengejar Wang Lin, dan energi pedang datang dari salah satu mulutnya. Mata 18 kepala itu mengungkapkan berbagai tingkat haus darah dan keserakahan. Mereka semua menatap Wang Lin saat mereka bergegas. Mereka sepertinya ingin melahapnya dan merasakan dagingnya yang hidup. Ekspresi Wang Lin sangat suram saat dia berteleportasi tanpa sepatah kata pun. Ji Qiong meraung dan dengan cepat dikejar. Orang dan binatang itu terus-menerus berteleportasi di dalam kehampaan. Ji Qiong sangat cepat. Jika dia tidak bisa menggunakan teleportasi, Wang Lin tidak akan bisa membandingkan. Namun, Wang Lin sangat berhati-hati dan sering berteleportasi setelah muncul, jadi dia bisa menjaga jarak di antara mereka. Raungan Ji Qiong menjadi lebih marah. Salah satu kepalanya, yang merupakan seorang wanita tua, menggigit ujung lidahnya dan menyemburkan darah berbau amis. Darah itu bergerak dan berubah menjadi dua rune merah darah. Satu terbang ke udara dan satu lagi terbang ke bumi. Pada saat ini, gelombang cahaya darah muncul dan menyegel langit dan bumi. Semua teleportasi akan seperti menabrak pelat logam di dalam area tertutup ini. Wang Lin baru saja akan berteleportasi, jadi ekspresinya menjadi lebih suram. Tangannya mengulurkan tangan dan membuka ruang penyimpanannya. Saat Ji Qiong mendekat, Wang Lin mengeluarkan jimat kuning. Dia meletakkannya di dadanya tanpa ragu-ragu dan angin mengelilinginya, lalu Wang Lin bergegas pergi. Kecepatannya meningkat pesat saat dia menghilang dalam kilatan cahaya hantu. Ke-18 kepala Ji Qiong tampak terkejut, tetapi mereka segera mengeluarkan raungan terpadu.
Salah satu kepala, kepala seorang gadis, mengungkapkan jeritan ganas, dan angin hitam muncul di sekitar Ji Qiong. Angin ini menciptakan badai, dan menyerbu Ji Qiong. Itu bergemuruh keras saat Ji Qiong mengejar Wang Lin sekali lagi. Pada saat yang sama, nyanyian keluar dari 4 kepala lainnya dan tanda hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka bersinar dan kemudian membekas di atas badai. Akibatnya, kecepatan badai meningkat beberapa kali lipat. Jarak yang diperoleh Wang Lin langsung ditutup. Saat ini, Wang Lin sudah sangat dekat dengan pintu masuk ke area berikutnya. Dia samar-samar bisa melihat pusaran raksasa di hadapannya. Wang Lin tahu bahwa begitu dia memasuki pusaran, dia bisa meninggalkan kehampaan dan menjauh dari binatang yang menakutkan itu. Namun, dia tidak punya waktu. Meskipun badai terdengar jauh, itu sudah berada dalam jarak 1.000 kaki darinya. Jika ini terus berlanjut, Ji Qiong akan menyusul sebelum Wang Lin bisa memasuki pusaran. Pada saat krisis ini, ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Tangan kirinya membentuk segel dan dia melambaikan tangannya. Lautan api segera muncul, membentuk penghalang. Dia segera berbalik, dan saat itu, guntur melintas di mata kanannya dan dia menunjuk. Dalam sekejap, gemuruh menggelegar bergema di kehampaan dan guntur tak berujung keluar dari tangan Wang Lin. Guntur membentuk jaring dan jatuh ke api. Tepat pada saat ini, badai hitam di sekitar Ji Qiong bertabrakan dengan lautan api. Ada gemuruh yang menghancurkan surga dan nyala api segera menghilang dan tersebar. Badai hitam juga berhenti sejenak karena lautan api, tetapi Ji Qiong berkepala 18 bergegas keluar dari angin hitam dan terbang menuju Wang Lin. Berbagai 18 kepala semuanya mengungkapkan ekspresi ganas, terutama pria parubaya, yang dipenuhi dengan kegembiraan untuk makan daging hidup. Namun, Wang Lin sudah melindunginya. Jaring guntur segera mengepung Ji Qiong. Jaring guntur muncul dan Ji Qiong meraung tanpa henti, tetapi itu melambat. Mata Wang Lin berbinar. Mantra api dan gunturnya sangat kuat, tetapi tidak cukup untuk melukai Ji Qiong, hanya menghalanginya. Dengan berapa lama mantra ini bisa memblokir Ji Qiong, dia masih bisa memiliki kesempatan untuk memasuki pusaran itu dan menghindari pengejaran Ji Qiong. Namun, Wang Lin tidak mau pergi begitu saja. Jika kamu berani mengejarku, maka kamu harus membayar harganya. Rasa dingin muncul di matanya saat tangannya membentuk segel. Kemudian energi asalnya melonjak dan kesejukan muncul di tubuhnya. Aura pembantaian tiba-tiba meletus dari tubuhnya dan membentuk jaring energi pembantaian. Dia meraung dan menunjuk ke depan. Dalam sekejap, energi pembantaian ini berkumpul seperti orang gila sampai hanya menjadi satu untai merah tua. Itu menyerang Ji Qiong, menciptakan gemuruh yang menggelegar dalam perjalanannya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat energi pembantaian merah gelap ditembakkan, Ji Qiong bergetar dan jaring petir di sekitar tubuhnya runtuh. Saat jaring guntur runtuh, energi pembantaian bersiul di udara seperti meteor dan muncul di 18 pasang mata dari 18 kepala. Bab 1127 Satu kepala. Itu dibebankan langsung ke salah satu dari 18 kepala. Itu adalah kepala pria parubaya yang bertekad untuk membunuh Wang Lin. Energi pembantaian sangat cepat sehingga menutup dalam sekejap. Itu mendarat di kepala dengan keras. Di bawah pengaruh kuat ini, Ji Qiong tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Wang Lin tidak punya waktu untuk melihat hasilnya saat dia dengan cepat mundur. Dalam sekejap mata, dia mendekat ke pusaran dan melangkah masuk. Saat dia menghilang, dia berbalik untuk melihat Ji Qiong, dan jantungnya berdetak kencang. Mata kepala pria parubaya itu menumpahkan darah hitam, tapi selain itu, tidak terluka. Ji Qiong gemetar dan semua 18 kepala mendongak dan mengeluarkan suara gemuruh beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kali ini benar-benar marah. Saat raungan bergema, bahkan pusaran Wang Lin menjadi tidak bisa. Ji Qiong tiba di sebelah pusaran dalam sekejap dan menyerang pada saat Wang Lin menghilang. Ujian pertama tanah dewa kuno dibagi menjadi ujian logam, kayu, api, dan bumi. Saat itu, dia memasuki persidangan bumi dan mengambil risiko untuk membunuh Bungkuk Meng. Kali ini dia memasuki uji coba metal. Saat dia berjalan keluar dari pusaran, apa yang muncul di hadapannya adalah kuburan pedang. Ada pedang patah yang menusuk ke tanah di mana-mana. Sekilas, dunia tanpa batas ini sepenuhnya tertutup pedang, dan tidak mungkin menghitung semuanya. Ada rasa kesedihan yang kuat dari pedang yang memancarkan aura kesepian. Wang Lin tidak punya waktu untuk mengamati sekelilingnya dan segera menyerang. Pada saat yang sama, mata kanannya menyala dan guntur mengelilingi tubuhnya. Dari jauh, Wang Lin tampak seperti langit guntur di masa lalu. Dia sama sekali tidak ragu untuk menyerang, lalu dia menunjuk ke belakangnya. Guntur di sekelilingnya tampaknya telah menemukan celah, dan itu melesat di belakangnya. Tepat pada saat ini, langit gelap di belakang Wang Lin berputar.
Ji Qiong yang marah melangkah keluar dan bertabrakan dengan guntur yang ditembakkan Wang Lin. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh kuburan pedang saat guntur mendarat. Ji Qiong meraung dan mengabaikan guntur. 17 pasang mata merah menatap Wang Lin saat mengejar. Namun, kekuatan guntur Wang Lin tidak bisa diremehkan. Ketika guntur jatuh di Ji Qiong, itu membuat Ji Qiong tidak mungkin untuk mempercepat. Seolah-olah Ji Qiong mengalami pembalasan ilahi dan Wang Lin adalah utusan surga. Saat Wang Lin terbang, tangannya dengan cepat membentuk segel. Guntur muncul dari kekosongan dan melintas di antara jari-jarinya sebelum menyerang Ji Qiong. Ji Qiong terus mengaum, 18 kepala terus melantunkan mantra, dan mantra yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke Wang Lin. Pada saat ini, awan hitam muncul di hadapan Wang Lin. Itu berubah menjadi lidah hitam yang dengan cepat menyerang dia. Wajah Wang Lin sedikit pucat dan dingin memenuhi matanya. Tangan kanannya menunjuk pada kehampaan dan Cold the Wind menutupi setengah langit. Itu berubah menjadi 4 naga hitam dan menyerang lidah hitam. Gemuruh menggelegar bergema dan dampaknya menyebar dalam bentuk riak. Wang Lin mengelak ke samping untuk menghindari gempa susulan. Kemudian tangan kanannya membentuk segel sekali lagi dan guntur muncul sekali lagi. Lautan api juga menyebar bersama dengan guntur. Ji Qiong meraung. Mata seorang pria dengan rambut biru menjadi dingin, dan dia membuka mulutnya untuk meludah. Sinar cahaya biru muncul dan uap air muncul di depan kepala. Uap air segera mulai membengkak dan sejumlah besar air muncul. Itu menyapu langit, membuatnya tampak seperti lautan baru saja muncul. Saat guntur dan api Wang Lin menembus lautan, kepala seperti bocah laki-laki mengeluarkan seteguk energi dingin. Energi dingin ini adalah angin dingin yang menyebabkan dunia bergetar dan memenuhi dunia dengan energi dingin. Suara berderak datang dari lautan dan kemudian seluruh lautan membeku menjadi gletser. Guntur tak berujung membeku di dalam, dan bahkan api yang mengamuk tidak bergerak di dalam es. Jika hanya itu tidak akan cukup mengejutkan, tetapi energi dingin sepertinya bisa menciptakan es di mana saja. Wang Lin dengan jelas merasakan energi dingin datang padanya dari semua sisi. Dia memperhatikan bahwa ada sedikit es yang muncul di sekelilingnya. Wang Lin telah berjuang sepanjang hidupnya dan sangat berpengalaman, jadi dia tidak panik sama sekali. Tubuhnya memerah dan baju besi vermilion bird muncul di sekelilingnya. Setelah baju besi mengelilingi tubuhnya, burung vermilion putih menjerit. Wang Lin menyerbu dan langsung menabrak es yang muncul. Suara letupan muncul dari udara tipis. Sebelum es menyentuh Wang Lin, es sudah mencair. Ini memungkinkan Wang Lin untuk mengisi melalui es yang terbentuk di sekitarnya. Setelah keluar dari es, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan guntur tak berujung muncul sekali lagi. Kali ini dia tidak mengirimkannya ke Ji Qiong, tapi di kuburan pedang. Dalam sekejap, guntur mendarat di tanah dan menciptakan gemuruh yang menggelegar. Guntur menyebar dan mempengaruhi semua kata pialang. Pedang tersebut menghasilkan guntur, sehingga dengan cepat menyebar, dan segera, semua pedang dalam jarak 10.000 kaki diselimuti oleh petir. Dengan raungan, Wang Lin tanpa ampun mengangkat tangannya. Ketika Ji Qiong berada dalam jarak 1.000 kaki darinya, semua pedang di tanah terpengaruh oleh guntur dan ditarik dari tanah. Pedang ini jatuh seperti hujan pedang di Ji Qiong sambil membawa kekuatan guntur. Dingin muncul di mata Wang Lin. Ji Qiong memiliki niat membunuh terhadapnya, dan pada saat yang sama, Wang Lin juga memiliki niat membunuh terhadap Ji Qiong ini yang tidak akan menyerah. Namun, dengan tingkat kultivasinya saat ini, akan terlalu sulit untuk membunuh Ji Qiong. Jika bukan karena kecepatannya, Ji Qiong akan menyusul dan melahapnya. Meskipun dia hanya di sini dengan avatarnya dan itu tidak akan mempengaruhi tubuh aslinya jika dia mati, dia datang ke sini untuk melihat kekuatan Tuo Shen, jadi dia tidak mau menerima kematian di sini. Pada saat ini, semua pedang di tanah dibebankan ke Ji Qiong. Wang Lin dengan cepat mundur. Saat dia melakukannya, tangannya bergerak dan menembakkan guntur ke tanah. Setiap kilatan petir menyebabkan suara gemuruh dan membuat pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang ke udara. Saat Wang Lin bergerak semakin cepat, hampir semua pedang dalam jarak 5.000 km naik ke udara. Guntur mengelilingi pedang, dan kelompok pedang yang padat membentuk jaring yang rapat. Suara siulan pedang begitu keras bahkan menggantikan suara guntur dan menahan raungan Ji Qiong. Hujan pedang. Hujan pedang adalah satu-satunya istilah yang tepat untuk menggambarkan pemandangan ini. Pedang yang tak terhitung jumlahnya tertutup karat, tetapi semua karat telah jatuh karena guntur. Ada pedang berkilau yang tak terhitung jumlahnya sebelum Wang Lin yang menembak ke arah Ji Qiong. Pedang ini bergerak semakin cepat. Energi pedang dan guntur menyebar dan dibebankan ke Ji Qiong dari segala arah. Ji Qiong meraung marah, dan 18 kepala meneriakkan dan tangannya membentuk segel seperti yang dilakukan seorang kultivator. Saat 18 kepala meneriakkan, rune hitam muncul di depan masing-masing kepala.
Semakin banyak rune muncul, dan mereka muncul lebih cepat. Rune membentuk perisai cahaya yang menutupi tubuhnya. Pada saat ini, hujan pedang tiba. Bang, 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 bang. Pedang bertabrakan dengan perisai cahaya seperti orang gila, dan guntur memberi mereka kekuatan yang luar biasa. Juga, pedang itu membawa aura yang tidak bisa berbalik saat mereka menabrak perisai cahaya. Jika layar cahayanya tidak pecah, pedangnya akan hancur. Gemuruh, 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 gemuruh. Pedang-pedang itu jatuh satu persatu menjadi debu yang terdorong menjauh. Namun, pedang lain menembus debu dan bertabrakan dengan perisai juga. Proses ini berlangsung selama puluhan napas. Layar cahaya secara bertahap bergetar dan memancarkan kilatan cahaya hitam. Layar cahaya menunjukkan tanda-tanda runtuh, tapi jumlah pedang berkurang dengan cepat. Bagaimana Wang Lin bisa membiarkannya berakhir seperti ini? Tangannya bergerak, mengeluarkan guntur ke area yang lebih jauh. Sama seperti gelombang pertama pedang terbang runtuh, gelombang kedua pedang menutupi langit dan jatuh. Namun, tepat pada saat ini, suara gemuruh datang dari dalam layar cahaya dan layar cahaya menjadi transparan, menampakkan api. Kepala pria parubaya di antara 18 kepala itu memuntahkan api dalam jumlah besar. Namun, api ini bukan merah, tapi emas. Api emas ini keluar dari perisai cahaya dan menyapu langit. Panas yang terkandung dalam api cukup untuk melelehkan semua pedang terbang. Melihat api itu, Wang Lin tidak hanya tidak terkejut, dia juga senang. Setelah sekejap ragu, mata Wang Lin menjadi bertekad. Ini adalah kesempatan surgawi. Api muncul di mata kiri Wang Lin dan mengelilingi seluruh tubuhnya. Dia berteriak, 9 mantra misterius, tangga darurat. Tidak ada batasan baginya di mana ada api. Wang Lin berubah menjadi api dan menghilang. Namun, ketika dia muncul kembali, dia berada dalam jarak 30 kaki dari Ji Qiong, di dalam api emas. Saat tubuhnya muncul kembali dan dia merasakan panas, bahkan dia merasa panas itu agak tak tertahankan. Namun, dia mengatupkan giginya dan menyerang ke depan sekali lagi. Kali ini, dia muncul 10 kaki di atas kepala pria parubaya itu. Niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Dia mengangkat tangan kanannya dan pedang besi muncul. Pedang besi ini memiliki banyak karat di atasnya, dan saat itu muncul, semua pedang terbang dalam percobaan ini bergetar. Energi asal di dalam Wang Lin dibebankan ke pedang besi dan menyala. Energi asal berubah menjadi serangan pedang yang mengguncang dan menakjubkan. Pedang itu mendarat dan darah menyembur kemana-mana. Ada ledakan, lalu garis darah muncul di salah satu dari 18 leher. Mata kepala pria parubaya menunjukkan ekspresi tidak percaya, dan dia jatuh. Tanpa ragu-ragu, Wang Lin mencabut pedangnya dan bergegas keluar. Dia menggunakan tangga darurat untuk mengambil kepalanya dan kemudian muncul 10.000 kaki jauhnya. Dia dengan cepat pergi dan tidak kembali. Bab 1128 Avatar meninggal. Setelah berhasil memenggal salah satu kepalanya, bahkan Wang Lin pun kaget. Kecuali dia dipaksa, dia tidak akan pernah melakukan apa yang baru saja dia lakukan. Bagaimanapun, Ji Qiong adalah binatang purba yang berani melawan dewa kuno. Niatnya adalah untuk melukai Ji Qiong dan dengan demikian memberikan kesempatan pedang gelombang kedua untuk menyerang. Namun, dia tidak berpikir serangan yang satu ini akan memotong kepalanya. Tidak ada cukup waktu untuk berpikir, jadi dia hanya bisa meraih kepala pria parubaya yang menurutnya aneh dan melarikan diri. Namun, pada saat ini, langit meledak menjadi nyala api hijau, dan ada pecahan hijau di dalam nyala api. Pecahan ini seperti pecahan porselen yang telah hancur, tetapi ada kekuatan surga yang berasal dari pecahan itu. Mata Wang Lin menyipit, tapi dia tidak berhenti sama sekali. Dia meraih pecahan itu dan berubah menjadi bayangan saat dia menyerang ke depan. Pada saat ini, dahan yang kepalanya terpotong dengan cepat menyusut hingga menghilang menjadi gas hijau. 17 kepala yang tersisa mendongak dan bahkan tubuh lelaki kekar itu bergetar hebat. Kemudian ia mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang surga. Raungan ini menekan guntur dan menyebar ke segala arah. Seluruh alam tampaknya terbalik dan semua pedang yang masuk bergetar. Saat Ji Qiong meraung, itu keluar. Itu sangat cepat sehingga langsung mendekati Wang Lin. 17 kepala meneriakkan berbagai mantra dan semuanya berusaha melahap Wang Lin. Badai segera muncul dan kabut hijau muncul dari udara tipis. Kepala hijau raksasa muncul di depan Ji Qiong. Itu memiliki wajah manusia tetapi tertutup sisik dan memiliki pandangan yang kejam. Dari jauh, orang bisa melihat bahwa itu sangat besar, tidak kurang dari 10.000 kaki tingginya. Yang aneh adalah ada sidik jari di antara alis kepala ini. Cetakan tangan ini seperti segel, dan melepaskan gas ungu tak berujung. Saat Ji Qiong meraung, kepala aneh itu membuka mulutnya dan berusaha melahap Wang Lin.
Tepat saat kepala raksasa itu muncul, untaian gas ungu yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit dan perlahan membentuk cetakan tangan raksasa. Itu tidak jatuh di kepala tetapi ke arah Ji Qiong. 17 kepala Ji Qiong tampak tidak mau dan terus mengaum dalam perlawanan. Tampaknya meski menghadapi risiko menghadapi sidik jari itu, ia masih akan memanggil kepala raksasa. Murid Wang Lin menyusut. Dia merasa ada yang tidak beres sebelumnya. Meskipun Ji Qiong ini kuat, itu tidak sesuai dengan kekuatan yang dia lihat dalam ingatan Tu Si. Meskipun yang ada dalam ingatan Tu Si memiliki 36 kepala, ini sudah memiliki 18 kepala. Kecurigaan ini telah muncul di kepalanya, tetapi dia tidak memikirkannya. Saat dia mulai mencurigai sesuatu, Ji Jiong menggunakan mantra yang membuat kulit kepalanya mati rasa. Saat kepala muncul, kultivasi Wang Lin sepertinya berhenti dan dia hampir sepenuhnya membeku. Tepat saat kepala berusaha melahapnya, kekuatan isap yang kuat muncul di sekitarnya. Itu bukan kekuatan hisap yang bisa dia tahan, dan dengan kultivasinya yang membeku, Wang Lin ditarik langsung ke mulut raksasa. Sepertinya mantra yang digunakan kepala bisa melahap dunia. Pedang terbang di gelombang kedua semuanya ditarik. Jika memang begitu, tidak akan terlalu buruk. Yang mengejutkan Wang Lin adalah bahwa bahkan dunia bergetar seolah-olah akan dimakan oleh mulut. Dunia tercabik-cabik dan ditarik. Ada roh dari zaman kuno bernama Ji. Setiap kali ia melahap dunia, ia akan mendapatkan satu kepala. Saat ini, kalimat ini muncul di kepala Wang Lin. Wajahnya pucat dan tubuhnya bergerak seperti meteor. Dia semakin dekat dan lebih dekat ke mulut itu. Pada saat krisis ini, Wang Lin berjuang untuk mengangkat tangan kanannya ke arah alisnya. Suara letupan datang dari lengannya hingga berubah menjadi batu, tapi dia menyentuh titik di antara alisnya. Dengan ini, seluruh lengan kanan Wang Lin meledak dan batu yang tak terhitung jumlahnya terbang ke mulut. Namun, setelah meminjam ledakan lengan kanannya, kultivasinya yang membeku sedikit mengendur. Dalam sekejap, tangan kiri Wang Lin meraih kekosongan dan ruang penyimpanan terbuka. Dia dengan cepat melemparkan pecahan dan pedang besi ke dalam, lalu kulit binatang terbang keluar dan mendarat di samping jimat kuning di dadanya. Jimat kuning ini adalah tato yang cepat layu dan kulit binatang itu adalah satu lagi. Kulit binatang itu dibuat oleh Tasan menggunakan warisan dari leluhur suci klan Tato. Dengan dua tato kecepatan Wang Lin meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan. Meminjam kecepatan ini, Wang Lin mengatupkan giginya dan berjuang untuk menghindari penyedotan. Dia merasa seperti sedang menabrak gunung besar. Suara letusan bergema saat dia keluar 100 kaki. Tepat saat ini, kaki kirinya berubah menjadi batu dan runtuh menjadi kerikil yang tersedot. Ji Qiong meraung tanpa henti. 17 kepala itu semua dengan ganas menghadap cetakan tangan yang mendekat, dan urat di semua kepala telah membengkak. Tangan raksasa itu melepaskan kilatan cahaya hijau dan kekuatan hisapnya meningkat. Kaki kanan Wang Lin tiba-tiba roboh saat dia mencoba melarikan diri dari kekuatan isap. Tubuhnya tidak bisa lagi melarikan diri setengah langkah dengan peningkatan daya isap, dan dia ditarik kembali ke mulut besar. Wang Lin tersenyum masam saat dia menggerakkan tangan kirinya yang berubah menjadi batu. Dia tidak ragu untuk melepas dua benda di peti ini dan menggunakan sisa kultivasinya untuk mengembalikannya ke ruang penyimpanan. Setelah melakukan semua ini, penglihatannya kabur dan dia dimakan oleh kepala besar seperti kata-kata terbang yang tak terhitung jumlahnya. Kepala berubah menjadi lampu hijau dan kembali ke tubuh Ji Qiong. Pada saat ini, sidik jari raksasa berhenti 10 kaki di atas Ji Qiong. 17 kepala Ji Qiong mendongak dan menunjukkan sedikit ketakutan, tetapi mereka masih meraung. Pada saat ini, cetakan tangan itu bersinar terang dan cahaya menyelimuti Ji Qiong. Tubuh Ji Qiong menjadi transparan dan bagian dalamnya menjadi terlihat. Jika Wang Lin tidak dimakan, dia akan melihat dengan jelas bahwa 9 dari 17 kepala berisi pecahan porselen. Cahaya ungu perlahan menghilang bersama dengan sidik jari seolah-olah tidak pernah ada. Kehati-hatian di mata 17 kepala berangsur-angsur memudar. Pada saat ini, gumpalan daging mulai bergerak di dekat lehernya, dan segera sebatang cabang sepanjang 10 kaki terentang. Ada kepala di ujung cabang. Kepala itu tampak seperti Wang Lin. Pada saat ini, di dalam gunung di bulan di luar planet Suzaku, Wang Lin, yang berada di dalam formasi langit, tiba-tiba membuka matanya, dan matanya dipenuhi dengan teror. Ji Qiong. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia tidak berharap avatar yang dia buat untuk melihat kekuatan Tuo Shen akan mati untuk Ji Qiong bahkan sebelum melihat Tuo Shen. Meskipun binatang itu sangat kuat, aku masih bisa menghadapinya dan bahkan memenggal kepalanya, namun, melihatnya sekarang, sepertinya binatang itu tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Mungkin, itu takut akan sesuatu, Wang Lin memikirkan sidik jari ungu yang muncul di kepala yang dipanggil oleh Ji Qiong dan yang muncul di langit setelah kepala itu dipanggil.
Mungkinkah itu disegel? Jika itu menggunakan kekuatan aslinya, itu akan mengaktifkan segelnya, kepala yang muncul itu, terlalu menakutkan. Dengan dua tato layu itu, kecepatan saya setara dengan kultivator Nirvana Saterer tahap akhir, tapi saya tidak memiliki peluang melawan kekuatan hisap. Petik 2. Wang Lin diam-diam melihat ke depan dan merenung untuk waktu yang lama. Kemudian dia menghela nafas sambil bergumam dengan senyum masam, Wang Lin, tingkat kultivasi Anda saat ini bukanlah apa-apa di dunia ini. Saya masih harus berhati-hati tentang semuanya. Petik 2. Wang Lin mengungkapkan rasa pahitnya. Di Tanah Roh Iblis, dia bertarung melawan Master Void, dia bertarung melawan Alsir dengan Sunderet Knight, dia bertarung melawan Iblis kuno dengan Dream of Ancient Times, dan kemudian dia menjadi Vermilion Bird Divine Emperor. Setelah itu, dia berhasil menyelamatkan Kaisar Ilahi Naga Azure dan membangunkan Kaisar Langit King Lin. Sepanjang jalan, tingkat kultivasi Wang Lin meningkat, dan setelah menjadi Kaisar Ilahi Burung Vermilion, ia mendapatkan berbagai kekuatan untuk melawan Tuo Shen. Semua ini membuatnya jadi dia tidak bisa membantu tetapi merasa semuanya berada di bawah kendalinya, dan melawan pembudidaya Nirvana Saterer tanpa sadar memberinya rasa puas diri. Jika dia masih berhati-hati, dia akan mencoba melarikan diri dari Ji Qiong daripada mencoba melukainya, dan ini mengakibatkan kematiannya. Kematian avatarnya seperti pukulan tanpa ampun bagi pikiran Wang Lin. Itu benar-benar menghancurkan jejak kepuasan di hatinya hingga tidak ada jejak yang tersisa. Perasaan kematian pada saat itu sangat nyata, dan itu memungkinkan Wang Lin merasakan kematian untuk kedua kalinya. Dengan kepahitan, Wang Lin diam-diam merenung untuk waktu yang lama sebelum mendongak lagi dengan tatapan serius. Ada kehati-hatian di matanya saat tangannya membentuk segel dan menunjuk ke antara alisnya. Sepotong lain jiwa asalnya terpisah. Sama seperti sebelumnya, dia membentuk avatar lain dengan bebatuan di sekitarnya dan jiwa asalnya memasukinya. Kemudian, dalam sekejap, avatar tersebut menghilang dari gunung. Mantra Langit King Lin membutuhkan terlalu banyak energi asal surgawi, jadi jika saya membuat terlalu banyak avatar, itu akan mempengaruhi jiwa asal saya. Avatar kedua ini sudah batas saya, Wang Lin menutup matanya dan menaruh perhatiannya pada avatar itu. Menggunakan pembengkokan spasial, Wang Lin tiba di planet Suzaku sekali lagi. Dia tidak ragu untuk pergi ke Tanah Dewa Kuno. Dia menarik napas dalam-dalam di pintu masuk dan melangkah masuk. Wang Lin bergerak melalui jurang menggunakan kehati-hatian yang dia miliki ketika dia berada di tahap formasi inti, dan dia segera tiba di pusaran kepercobaan pertama. Tangan kanannya mengulurkan tangan dan mengeluarkan pedang terbang. Dia meletakkan jejak akal ilahi di dalam dan pedang terbang itu terbang ke pusaran. Saat pedang masuk, dia mendeteksi badai pasir. Bab 1129 Yang Mulia. Ujian Bumi. Mata Wang Lin berbinar dan dia menyerbu ke pusaran tanpa ragu-ragu. Dunia pasir muncul di hadapannya, dan pemandangan yang familiar ini membuatnya menghela napas lega. Wang Lin sangat takut pada Ji Qiong. Jika dia bertemu lagi, dia tidak akan punya pilihan selain menyerah untuk memeriksa kekuatan Tuo Shen, menyerahkan avatar ini, dan dengan cepat melarikan diri dengan tubuh aslinya. Meskipun Wang Lin akrab dengan ujian bumi, dia masih berhati-hati. Dia menghindari semua tempat berbahaya yang dia temukan sebelumnya dan menggunakan satu hari untuk menemukan pintu masuk ke level berikutnya, lalu dia melangkah masuk. Sepanjang jalan, Wang Lin berpegang pada prinsip kehati-hatian. Dia melewati banyak tempat yang familiar saat dia memasuki kedalaman Dewa Kuno. Ia juga bertemu dengan banyak pembudidaya di jalan. Pada hari kelima, Wang Lin memasuki sidang terakhir Tanah Dewa Kuno, yang merupakan kekosongan. Saat dia masuk, Wang Lin segera merasakan fluktuasi mantra bergema dan juga suara harta karun bertabrakan. Dia mundur tanpa ragu-ragu. Ada sejumlah besar pembudidaya di kehampaan. Ada lusinan pembudidaya tidak jauh dari Wang Lin, berkelahi dengan seorang lelaki tua berbaju merah. Orang tua itu tampak sangat tua, dan dia bahkan tidak perlu menggunakan segel. Dia hanya melambaikan tangannya untuk membuat mantra. Semua mantranya tidak pernah terlihat sebelumnya dan mengandung kesan waktu. Saat dia melihat lelaki tua ini, mata Wang Lin menyipit. Dia samar-samar ingat bahwa itu adalah salah satu pembudidaya penyulingan Qi kuno yang ada di lautan darah Tuo Shen. Orang tua ini sekuat kultivator Nirvana Cleanser tahap akhir. Para pembudidaya yang melawan orang tua ini semua memiliki peti mati bersama mereka. Peti mati semuanya dibuka, dan boneka mayat adalah kekuatan utama yang menyerang lelaki tua ini. Meskipun lelaki tua itu sendirian, pertempuran itu sangat sengit. Ada lebih dari 10 mayat yang mengambang di sekitar. Ada 7 atau 8 pembudidaya berdiri di sekitar pertempuran. Mereka adalah murid Course Sect juga. Ada seorang pemuda berkulit hitam memimpin jalan, dan dia menatap orang tua itu. Dia sering menunjuk dengan jarinya dan boneka mayat yang menyerang sesepuh itu akan mengubah formasi.
Penampilan Wang Lin langsung menarik perhatian kedua belah pihak. Ketika lelaki tua itu melihat Wang Lin, matanya bersinar merah cerah. Orang-orang dari Korsek juga melihat Wang Lin, tapi mereka tidak tahu identitas Wang Lin. Pemuda berpakaian hitam dengan dingin menatap Wang Lin dan melambaikan tangannya. Dua murid Kors Sekte segera terbang menuju Wang Lin. Salah satu murid mayat sekte menggenggam tangan mereka dan berkata, "Rekan kultivator, mayat sekte saya adalah yang pertama bertempur melawan pemurni Ki kuno ini. Silakan pergi ke tempat lain." Petik 2. Meski kata-katanya sopan, tatapannya bermusuhan. Orang-orang di sebelahnya sama. Mereka memiliki tatapan dingin. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia mengangguk dan terbang ke samping. Ketika orang-orang dari mayat sekte melihat Wang Lin pergi, mereka tidak memperhatikannya lagi. Pemuda berbaju hitam bahkan tidak memandang Wang Lin. Dia hanya melihat orang tua berbaju merah, dan matanya dipenuhi dengan keserakahan. Saya harus memiliki tubuh dan jiwa asal dari kultivator kuno ini. Wang Lin terbang melewati kehampaan dan melihat terlalu banyak pembudidaya. Para pembudidaya ini semuanya dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Beberapa sendirian, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Wang Lin juga melihat beberapa pembudidaya kuno dari Laut Darah Tuosen, dan mereka semua dikelilingi oleh pembudidaya dalam jumlah besar. Setiap kali Wang Lin mendekat, dia akan dihentikan seperti dengan Korsek. Meski terdengar sopan, jika Wang Lin mengambil satu langkah lagi, akan ada konflik. Ekspresi Wang Lin tenang, tapi ada penghinaan di matanya. Setiap kali dia menghadapi situasi seperti itu, dia memilih untuk pergi. Godaan para pemurni Ki kuno sudah cukup untuk memenuhi sebagian orang dengan keserakahan. Ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan metode budidaya dan mantra dari para pembudidaya kuno ini. Petik 2. Meskipun semua pembudidaya kuno ini memiliki tingkat kultivasi yang bervariasi, mereka semua memiliki mantra yang kuat. Seringkali, hanya satu dari mereka yang memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh beberapa pembudidaya yang melawan mereka. Semua pembudidaya kuno yang dilihat Wang Lin adalah yang lemah dari lautan darah. Wang Lin belum melihat satupun dari pembudidaya kuno yang kuat. Aku ingin tahu kemana Master Flamespark dan para pembudidaya sekte Kors Sekte itu pergi. Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan melihat. Kekosongan ini terlalu besar untuk dia tutupi dengan akal ilahi. Pada hari ke-8, Wang Lin tiba-tiba berhenti dan melihat ke depan. Dia melihat cahaya merah darah tiba-tiba muncul di kehampaan di kejauhan. Ada juga suara gemuruh saat cahaya darah menyebar. Itu telah menyebar untuk waktu yang tidak diketahui sebelum muncul di depan mata Wang Lin. Melihat ke belakang, cahaya darah sudah semakin menjauh. Mata Wang Lin berbinar saat dia menyerbu keluar dan berteleportasi ke mana riak itu berasal. Riak darah ini menyebabkan fluktuasi energi origin yang kuat. Hanya kultivator yang sangat kuat yang dapat menyebabkan gelombang kejut sekuat ini. Wajah Master Flamespark pucat saat dia menatap pria tua berbaju merah. Orang tua ini benar-benar merah. Bahkan matanya merah. Namun, tidak ada rasa kegilaan, hanya ketenangan yang dingin. Fluktuasi mantra berdesir di sekitar mereka berdua dan mereka berdua mundur, tetapi mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Orang tua berbaju merah melambaikan lengan bajunya dan lautan darah muncul. Lautan darah berubah menjadi naga dan menyerang Master Flamespark dengan raungan. Saat naga itu muncul, itu menciptakan 8 kepala lagi, berubah menjadi naga darah berkepala 9. Itu mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang surga dan mendekati Master Flamespark. Trik ini lagi. Master Flamespark dengan cepat mundur saat tangannya membentuk segel dan dia mengenai dahinya. Manik yang terbakar muncul dari antara alisnya. Dengan ujung jarinya, manik itu berubah menjadi lautan api yang terbang menuju naga berkepala 9. Saat suara gemuruh bergema, lelaki tua berbaju merah itu bergerak maju. Dia bergerak seperti kilat melalui naga darah dan lautan api untuk tiba di hadapan Master Flamespark. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya dan membanting tanpa ampun. Master Flamespark sudah berjaga. Dia mundur sekali lagi dan dia meludahkan sesuatu. Itu adalah pecahan kecil yang tumbuh dengan cepat. Itu adalah fragmen alam surgawi. Ada ledakan keras ketika tangan lelaki tua berbaju merah itu mendarat di pecahan itu, dan dia didorong mundur. Dia kemudian dengan dingin melihat Master Flamespark dan tangannya membentuk segel. Dia melambaikan tangannya dan mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan. Gelembung darah yang tak terhitung jumlahnya membengkak di wajahnya. Pemandangan ini sangat mengejutkan sehingga akan membuat hatimu menjadi dingin. Master Flamespark telah bertarung melawan kultivator kuno ini selama sehari, tetapi mereka masih menemui jalan buntu. Melihat skin yang lain tiba-tiba berubah seperti itu, Master Flamespark sedikit terkejut dan langsung berjaga-jaga. Tangan kanannya meraih penghindaran, dan retakan muncul dan kipas terbang keluar. Kipas ini benar-benar putih, seolah-olah terbuat dari batu giok.
Saat kipas angin muncul, semua gelembung darah pada lelaki tua itu pecah dan dia berlumuran darah. Dia melepaskan raungan seperti binatang buas dan tubuhnya segera membengkak. Pembuluh darah di tubuhnya membengkak dan lelaki tua itu tidak lagi tampak seperti manusia. Tubuhnya berkedip-kedip dan segera menyerang Master Flamespark. Master Flamespark mundur dan hendak menggunakan kipas angin ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia mengungkapkan ekspresi hormat dan kemudian menyingkirkan kipas itu. Sebuah tangan tua diam-diam muncul di depan orang tua yang sedang menyerang. Jari telunjuk tangan dengan lembut menunjuk ke depan. Poin kasual ini membuatnya tampak seperti lelaki tua berbaju merah telah bertabrakan dengannya sendiri. Jari itu mendarat di antara alis pria tua itu. Tubuh lelaki tua itu gemetar. Jari itu menembus tengkorak lelaki tua itu seolah menusuk selembar kertas. Orang tua berkepala merah itu meledak menjadi cahaya darah yang menyebar seperti orang gila ke segala arah. Bahkan tubuhnya pun roboh. Seorang pria tua berpakaian hitam keluar dari kehampaan. Ekspresinya tenang saat dia berjalan keluar dan menunjukkan sedikit kesedihan. Saya tidak berpikir dia benar-benar bersembunyi di sini. Master Flamespark memiliki ekspresi hormat dan berkata, "Salam, Yang Mulia." Orang tua berbaju hitam itu mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, gerakan sebesar itu bahkan tidak bisa membuatnya muncul. Apa sebenarnya tujuannya? Yang Mulia, di luar planet Suzaku sebelumnya, harta itu, kata-kata itu, Master Flamespark tidak setuju untuk datang ke sini, tapi itu adalah perintah orang ini, jadi dia tidak punya kekuatan untuk menolak. Pada saat ini, dia secara samar-samar menunjukkan keberadaan yang menakutkan itu. Orang tua itu diam-diam merenung. Setelah waktu yang lama, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tuan Wuji, sebenarnya apa yang coba kamu lakukan? Pada saat yang sama, di dalam lautan darah di pilar batu besar, Tuo Sen berdiri. Dia melihat ke langit merah darah dan mengungkapkan senyum ganas. Aku bisa membunuh cukup banyak kali ini. Dengan tawa gila, Tuo Sen mengambil langkah dan tangan kanannya mengulurkan tangan untuk merobek langit. Keretakan besar muncul di lautan darah, dan apa yang ada di luar adalah kekosongan tempat sebagian besar pembudidaya berada. Ada ratusan pembudidaya yang duduk di dasar laut darah. Semuanya membuka mata dan terbang ke udara. Bab 1138 Raja Mayat Sekte. Saat tawa Tuo Sen bergema, seluruh dunia berubah warna. Laut darah yang tak berujung mulai mengamuk dan melepaskan raungan marah. Rambut merah Tuo Sen mengalir saat dia merobek langit sekali lagi dengan senyuman ganas. Retakan di langit terbuka, membuatnya beberapa kali lebih besar. Sepintas, sepertinya melintasi seluruh langit. Ini seperti sepotong kain yang dirobek di tengah dan dibagi menjadi dua bagian. Saat ini, para pembudidaya di laut darah dibebankan ke langit. Di bawah komando Tuo Sen, mereka masuk ke celah dan memasuki kehampaan. Tangan kanan Tuo Sen meraih ke belakang dan lautan darah mengeluarkan raungan yang mengguncang surga. Seolah-olah kekuatan yang tak terbayangkan telah muncul, dan lautan darah yang tak berujung naik ke udara dan melesat menuju celah di langit. Saat darah laut bergerak, itu berubah menjadi naga darah kuno besar yang cukup besar untuk menutupi langit. Itu bergegas ke celah dengan para pembudidaya kuno. Ketika sejumlah besar pembudidaya kuno dibebankan ke dalam kehampaan, mandi darah dimulai. Semua ini karena satu hal yang Tuo Sen katakan ketika mereka keluar dari celah. Aku ingin negeri dewa kuno ini dipenuhi dengan aroma darah. Tak satu pun dari pembudidaya kuno ini lemah, tetapi mereka semua memiliki segel Tuo Sen di dalamnya, sehingga mereka tidak dapat menampilkan kekuatan penuh mereka. Bagaimanapun, Tuo Sen memiliki banyak segel yang perlu dipindahkan ke pembudidaya ini. Seringkali, banyak pembudidaya diperlukan untuk satu segel, dan tidak banyak yang bisa menahan satu segel sendiri. Namun, dalam lebih dari 1000 tahun terakhir, segel terus-menerus melemah. Tuo Sen pulih lebih cepat dan lebih cepat, sehingga segel di tubuhnya melemah. Bersamaan dengan itu, segel yang dia tempatkan pada para pembudidaya kuno juga melemah. Hasilnya, mereka jauh lebih kuat daripada saat pertama kali Wang Lin datang ke sini. Kekosongan itu dipenuhi bayangan merah. Para pembudidaya kuno yang keluar dari laut darah seperti naga yang keluar dari laut. Mata mereka dipenuhi dengan haus darah dan ketenangan mutlak. Mereka memulai pembantaian di ruang hampa sesuai dengan perintah Tuo Sen. Selama mereka bertemu dengan seorang pembudidaya, tidak peduli dari sisi mana mereka berasal, mereka semua adalah mangsa bagi pembudidaya kuno berjubah merah. Jika itu hanya mereka, tidak mungkin untuk memulai pertumpahan darah di kehampaan yang dipenuhi oleh para pembudidaya. Namun, naga darah memiliki mantra yang menghancurkan bumi, dan kemunculannya menyebabkan kekosongan dipenuhi dengan tekanan tak terbatas. Tubuh besar naga darah itu memiliki panjang 100.000 kaki dan sangat agung. Jika seseorang terlalu dekat, mereka akan gemetar hanya dengan melihatnya. Penggarap seperti semut.
Saat naga darah itu meraung, ia bergerak melalui kehampaan. Setiap kali bergerak, lampu darah akan berkedip dan menerangi kehampaan saat dentuman sonik bergema. Itu tidak perlu menggunakan mantra apapun, karena bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan semua pembudidaya sebelum itu akan mati begitu saja. Pada saat ini, sekelompok pembudidaya mayat sekte sedang mengepung pembudidaya kuno berjubah merah ketika cahaya merah yang mengerikan muncul di kejauhan. Sebelum ada yang bisa bereaksi, hembusan angin menyebabkan para pembudidaya ini menjadi tidak stabil dan terhuyung mundur beberapa langkah. Pada saat ini, kepala naga merah raksasa muncul di cakrawala. Tidak ada yang bisa melihat wajahnya dengan jelas, karena terlalu cepat. Saat murid pembudidaya ini menyusut, kepala raksasa itu tiba. Para pembudidaya di depan bahkan tidak bisa mengelak sebelum kepala naga menabrak mereka. Mereka tiba-tiba merasa seperti ditabrak oleh planet budidaya, dan tubuh mereka meledak dengan ledakan menjadi tumpukan daging. Kemudian mereka meledak sekali lagi menjadi kabut darah. Bahkan jiwa asal mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali dan ditarik ke dalam naga darah melalui kekuatan misterius. Para pembudidaya yang tersisa hendak menghindar, tetapi cahaya darah memenuhi penglihatan mereka. Kepala naga raksasa menyapu mereka, dan pada saat yang sama, tubuh raksasa naga muncul di depan mata semua pembudidaya. Ini adalah hal terakhir yang mereka lihat dalam hidup mereka. Saat tubuh naga tersapu, semua pembudidaya di daerah itu mati. Meski semua ini terdengar lambat, hanya butuh waktu 3 tarikan napas. Ledakan sonik yang tertinggal di belakang naga baru tiba setelah area ini dipenuhi kabut darah. Itu bukan hanya para pembudidaya dari Kors Sect. Tidak ada pembudidaya yang bertemu dengan naga darah yang selamat. Tubuh mereka semua runtuh, dan jiwa asal mereka diserap oleh naga darah. Naga darah menyapu tepi kehampaan dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Lebih dari 1.000 pembudidaya telah mati karenanya. Tubuhnya lebih panjang dari 100.000 kaki dan memberikan tekanan yang mengejutkan. Itu merenung sedikit sebelum mengeluarkan raungan dan menyerbu ke area dalam. Itu sangat cepat, Anda hanya bisa melihat kilatan cahaya darah, tetapi tidak mungkin untuk melihat naga itu dengan jelas. Jauh di dalam kehampaan, 8 raja dari mayat sekte terbang melalui kehampaan sebagai 8 sinar cahaya. Mereka mengejar 4 pembudidaya kuno. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba melarikan diri, mereka tidak dapat melarikan diri dari kejaran 8 orang ini. 8 raja dari mayat sekte semuanya tampak dari berbagai usia, tetapi tanpa kecuali, mereka semua memiliki ekspresi dingin dan wajah mereka pucat pasi, seolah-olah mereka adalah orang mati. Namun, kekuatan yang mereka ungkapkan sangat mengguncang surga. Sepanjang jalan, 8 dari mereka tidak berpisah. Setiap kali mereka bertemu dengan pembudidaya kuno, para pembudidaya kuno segera disegel dan ditangkap oleh 8 dari mereka. Saat ini, 4 pembudidaya kuno yang melarikan diri tidak berlari lama sebelum tubuh mereka mulai bergerak dan melambat. Pada akhirnya, salah satu dari 8 raja melambaikan lengan baju mereka dan hendak mengumpulkan keempat pembudidaya kuno ini. Namun, pada saat ini, lampu merah darah menutupi kekosongan. Ekspresi mereka segera berubah dan mereka mendongak. Dengan tingkat kultivasi mereka, mereka secara alami melihat naga darah raksasa datang ke arah mereka. Naga darah ini terlalu besar, bahkan untuk 8 orang ini, dan pupil mereka menyusut saat melihatnya. Seorang lelaki tua berambut ungu dengan cepat berteriak, atur formasi mayat keempat. Kedelapan dari mereka tidak ragu-ragu untuk turun dan membentuk segel. 8 dari mereka bergerak pada saat yang sama dan energi dingin tiba-tiba muncul. Energi dingin ini meningkat seperti orang gila dan dengan cepat membentuk sepotong es hitam. Kristal es tumbuh, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi raksasa es dengan tinggi lebih dari 1.000 kaki. Saat raksasa itu terbentuk, 8 orang di dalam perut tiba-tiba bergerak. 1 orang tetap di perut, 1 pergi ke lengan kiri, 1 pergi ke lengan kanan, 2 pergi ke kaki, 1 pergi ke dada, dan 2 yang terakhir pergi ke kepala untuk menjadi mata raksasa. Saat ini, mata raksasa itu melepaskan cahaya hantu seolah-olah telah terbangun. Kekuatan yang tak terlukiskan meletus dari raksasa ini. Pada saat ini, naga darah bersiul melalui kehampaan dan menghantam langsung ke raksasa es. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Suara gemetar surga bergema dengan tempat ini sebagai pusat dan mengejutkan semua pembudidaya di sini. Pada saat ini, semua pembudidaya di dalam kehampaan merasakan getaran ini dan melihat ke arah dengan tatapan ketakutan. Naga darah dan raksasa es bertabrakan. Raksasa es itu membuka lengannya dan menahan mulut naga itu. Raksasa es itu terpaksa mundur lebih dari 10.000 kaki. Suara letusan bergema dan sejumlah besar retakan muncul di raksasa es itu. Kedua orang di lengan itu batuk darah, tetapi ekspresi mereka menjadi lebih ganas. Membiarkan mengaum, kaki kanan raksasa es itu mundur selangkah dan sejumlah besar es jatuh. Namun, kakinya tidak roboh.
Itu benar-benar menghentikan naga untuk mendorongnya kembali. Saat ketika kedelapan orang di dalam membentuk segel dan mengeluarkan raungan, kekuatan yang kuat keluar dari raksasa es. Raksasa es itu meraih kepala naga itu dan tanpa ampun melemparkannya ke samping. Naga darah itu meraung segera setelah dilemparkan. Namun, naga itu tidak berhenti. Itu menyapu ekornya langsung ke raksasa es itu. Gemuruh menggelegar bergema sekali lagi dan bahkan lebih banyak retakan muncul di raksasa es itu. Naga darah itu melambaikan kepalanya. Bahkan pada jarak sedekat itu, dia masih bisa mencapai kecepatan yang sama seperti sebelumnya. Itu menyerbu dan menabrak raksasa es. Gemuruh yang mengguncang surga terus berlanjut dan bahkan lebih banyak es jatuh. Ekspresi 8 orang di dalam menjadi lebih suram. Tepat pada saat ini, mata orang tua di bagian perut mengeluarkan cahaya hantu dan dia berteriak, atur formasi mayat ketiga. Suaranya bergema di dalam raksasa es dan memasuki telinga 7 pembudidaya yang tersisa. Tepat pada saat ini, naga darah itu menghantam raksasa es itu lagi dan raksasa es itu terbang kembali seperti layang-layang dengan tali putus. Kepala naga itu berantakan. Jelas bahwa tabrakan terus-menerus ini sulit bahkan untuk ditanggung. Namun, mata naga ganas itu memerah dan itu menyerang sekali lagi. Seolah-olah tidak akan menyerah sampai raksasa es ini runtuh. Raksasa es yang terlempar ke belakang melipat lengannya dan melipat lututnya sehingga seluruh tubuhnya seperti bola. Es dengan cepat menyatu bersama, dan hanya butuh sekejap untuk transformasi dari formasi mayat keempat menjadi formasi mayat ketiga. Apa yang muncul di hadapan naga darah bukan lagi raksasa es tetapi bola es raksasa. Apa yang menakutkan adalah ujung tajam yang tak terhitung jumlahnya yang muncul di bola es. Mereka memancarkan cahaya biru tua dan sepertinya mengandung racun yang kuat. Pada saat ini, Wang Lin memiliki ekspresi suram saat dia bergerak melalui kehampaan. Ada 3 pembudidaya kuno berwarna merah dengan tatapan dingin mengejarnya.